Bab 1051-1054 Gadis Misterius 9 Warna. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, boom, sebuah sambaran petir menyambar pada saat ini. Namun, yang mengejutkan Chukin adalah bahwa itu adalah kartu truf untuk membunuh para dewa dan menghancurkan para hantu. Mereka yang dapat melenyapkan karakter di atas tiga langit Yuzun tidak dapat melenyapkan yang mulia surgawi yang sebenarnya. Mungkin, Tianzun biasa dapat dibunuh oleh air Tianqi, tetapi kita adalah Tianzun tingkat tinggi, dengan tubuh suci Tianzun, abadi dan abadi, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Melihat pemandangan ini, Nan Tianwang akhirnya putus asa, melihat secercah harapan, dan berteriak hampir dengan panik. Karena dia tahu bahwa Chukin tidak dapat menyelamatkan mereka. Ya, pedang datang. Begitu suara Chukin jatuh, domain atas naga darah mulai bergetar, dan kemudian pedang naga tersembunyi darah di gua es mulai bergerak pada saat ini. Setelah ini, pedang Dewa Naga tersembunyi darah menembus kekosongan yang tak berujung dan datang ke Istana Suci 9 mendalam. Itu jatuh ke tangan Chukin. Pada saat pedang naga yang tersembunyi dalam darah jatuh ke telapak tangannya, cahaya darah menyala di tubuh Chukin, dan cahaya darah mengalir ke pedang naga di sepanjang tubuhnya. Dalam sekejap, Chukin dan Long Zhenjian keduanya melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan pada saat ini. Ini, pedang macam apa ini? Nan Tianwang, melihat pedang panjang berwarna darah di tangan Chukin, benar-benar merasakan penindasan dari jiwanya. Kamu tidak perlu tahu, mati saja. Begitu suara Chukin jatuh, pedang panjang berwarna darahnya sudah jatuh ke arah Raja Nantian. Apa, Nan Tianwang, yang telah terluka parah untuk waktu yang lama, tidak dapat menangkap pedang Chukin apapun yang terjadi. Dalam sekejap, tubuh Nan Tianwang terpotong menjadi dua bagian, dan pada saat yang sama, kekuatan misterius yang tersembunyi di pedang naga berdarah itu benar-benar menggerogoti tubuh Nan Tianwang. Ini adalah pedang naga yang tersembunyi dalam darah dari Lord Longsun. Terkontaminasi dengan darah Dewa Gorevian, pedang suci tertinggi yang dapat membunuh tubuh suci Dewa Surgawi. Jisi Huzun dan Dewa Kera Pemusnah Dunia berseru satu demi satu. Yang tidak diketahui dunia adalah bahwa meskipun Dewa Naga dibunuh oleh Dewa Gorevian, Dewa Naga Merah juga memberi Dewa Gorevian tanda pedang. Itulah satu-satunya saat Dewa Gorevian terluka sebelum Dewa Gorevian menghilang secara misterius. Pedang suci naga tersembunyi berdarah juga telah terkontaminasi dengan darah Dewa Gorevian dan telah menjadi artefak untuk membunuh Dewa Surgawi. Maafkan nyawamu, Tuanku, selama Tuanku bisa menyelamatkan kami bersedia menjadi banteng dan kuda untukmu. Tiga raja lainnya benar-benar panik. Chukin, selalu ada pedang panjang yang berlumuran darah Tuan Gorevian, seberapa mengerikan ini. Begitu suara mereka jatuh, Chukin sudah memegang pedang. Tiga Raja Surgawi, seperti Raja Surgawi Selatan, benar-benar musnah. Keempat orang ini menyakiti wanita Chukin dan menyentuh garis bawahnya. Bagaimana mungkin Chukin menyelamatkan mereka? Setelah memusnahkan empat Raja Surgawi, Chukin dengan cepat datang ke sisi Jiu Kai Xuannu. Pada saat ini, yang terakhir pingsan dan napasnya sangat lemah. Ada apa? Tanya Chukin, menatap Li Qingcheng dan Long Sui. Tuan muda, tulang dan ototnya sudah patah. Dan bahkan jika kita memiliki pil suci dari tempat suci gunung dan laut untuk melanjutkan, aku khawatir akan sulit untuk bertahan hidup. 8 Raja Linzun datang dan menghela nafas. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara? Chukin bertanya sambil memberikan esensi sejati kepada Jiu Kai Xuannu. Untuk rencana hari ini, satu-satunya cara adalah mengirimnya ke Tianqi. Suara yang mulia naga berwarna darah terdengar. Tianqi di tempat suci pegunungan dan lautan. Chukin bertanya sambil memegang Xuanfei 9 warna. Tidak buruk, Sanhai Tianqi, bahkan lelaki tua itu dapat melanjutkan hidupnya, jadi tidak masalah untuk memberinya kehidupan. Zunhu, kalian tinggal di sini untuk memusnahkan semua sisa-sisanya. Lin Zun dan aku, kami akan membawa Xuanfei kembali ke Tianqi untuk memulihkan diri. Begitu suara Chukin jatuh, ruang itu sudah terkoyak. Memegang Xuanfei menuju tempat suci pegunungan dan lautan, ke arah yang cepat. Baik, Nak, Kera Pemusnah Dunia dan Jisi Huzun menjawab pada saat yang sama. Keduanya telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Chukin. Segera, Chukin telah membawa Xuanfei dan kembali ke tempat suci pegunungan dan lautan. Tuan muda,
Pergilah ke gua es di bawah Yaochi, di sana efek penyembuhannya akan lebih baik. 8 Raja Lin Zun mengingatkan. Ya, tanpa berkata apa-apa, Chukin membawa gadis misterius 9 warna itu dan melaju ke gua es. Chukin dengan cepat meletakkan Xuanfei di atas ranjang es. Dalam sekejap, pemandangan yang menakjubkan muncul. Saat Xuanfei diletakkan di atas ranjang es, vitalitas tak berujung di sekelilingnya mulai mengalir ke tubuh Xuanfei 9 warna seperti aliran air yang deras. Gadis misterius 9 warna, vitalitasnya yang lemah, mulai pulih. Tuan muda, dengan air suci kolam giok, Xuanfei seharusnya baik-baik saja. Bayu Linzun berkata sambil tersenyum, dia bisa melihat bahwa Chukin sangat peduli dengan gadis misterius 9 warna ini. Ya, Chukin mengangguk ringan, saya khawatir, tidak sesederhana itu. Scarlet Dragon Venerable menghela napas, tetapi saat ini terdengar, pakaian suci Jiuxuan, tidak hanya merusak tulangnya, tetapi juga jiwanya, dia takut dia akan tinggal di gua es ini di masa mendatang. Ini tidak bisa dilakukan, Chukin berkata dengan ekspresi kental, apa bedanya tinggal di gua es ini dan mati. Senior Longzun, tolong juga minta Senior Longzun untuk menunjukkan jalan yang jelas. Tulang dan ototnya patah, dan itu sudah batas untuk melanjutkan hidup dengan air suci Yaochi. Jika jiwanya patah, itu adalah puncak dari orang tua itu, dan sulit untuk diselamatkan. Dragon Venerable berwarna darah itu menghela napas. Chukin sedikit mengernyit, tetapi dia melihat Zenyuan Tianzun tersenyum dan berkata, orang tua, tampaknya kekuatanmu lebih kuat dariku, tetapi keterampilan medismu jauh lebih rendah dariku. Apakah kamu punya solusi? Chukin dan Scarlet Dragon Venerable berkata dengan heran pada saat yang sama. Benar sekali, Chukin, ada semacam kekuatan dalam hukum tertinggi Hunyuan milik orang tua ini, yang dapat memperbaiki jiwa orang. Cobalah dan lihat apakah itu berhasil. Tianzun Zenyuan berkata sambil tersenyum. Chukin, segera menutup matanya, mencari kesadarannya sendiri, dan benar saja, dia menemukan cara untuk memperbaiki jiwanya. Terima kasih, senior. Chukin sedikit gembira, dan duduk bersila di samping gadis misterius 9 warna, dan mulai melakukan hukum tertinggi langit dan bumi. Tidak ada yang perlu kuucapkan terima kasih, kebaikanmu tidak akan pernah terbalas dalam hidupku. Zenyuan Tianzun berkata sambil tersenyum, namun, itu mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak energi darimu. Tidak masalah, selama kamu bisa menyelamatkan Xuanfei, itu tidak masalah. Kata Chukin, dan dia sudah mulai menggunakan metode tertinggi Hunyuan sambil menyalurkan energinya sepenuhnya. Di Zenyuan Tianzun, di bawah tampilan hukum tertinggi yang mengerikan ini, di sekitar Xuanfei, cahaya keemasan yang tak berujung mulai memancar. Cahaya keemasan ini, seperti roh sejati surga dan bumi, mengalir ke tubuh Xuanu. Dan mulai perlahan-lahan memperbaiki jiwanya. Waktu itu berlangsung selama 3 hari. Dalam 3 hari, Chukin mengirimkan energi yang menyebalkan itu dan tidak pernah berhenti. Akhirnya, disertai dengan suara batuk, Jiu Kai Xuan Eve terbangun. Ding, terdeteksi bahwa krisis di tempat suci surga dan bumi telah sepenuhnya teratasi, tugas Dewi telah selesai, dan dukungan dari gadis misterius 9 warna telah diperoleh 100%, harta surga dan bumi, lonceng jalan. Kamu akhirnya bangun. Kata Chukin lemah sambil mendengarkan suara pemberitahuan sistem sambil melihat Xuanfei 9 warna. Itu kau, penguasa tempat suci pegunungan dan laut. Jiu Chai Xuanfei menatap Chukin dengan heran. Ia tahu bahwa Chukinlah yang menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, ia benar-benar merasa bahwa ia jatuh cinta pada Chukin di hadapannya pada pandangan pertama, dan ia merasa ingin menjadi satu dengannya. Yah, itu aku. Chukin tersenyum tipis, tetapi tubuhnya bergoyang dan ia hampir terjatuh. Untungnya, ia ditopang tepat waktu oleh 8 Yulin Zun di sampingnya. 9 warna Xuanfei, kau tidak tahu. Pada saat ini, 8 Kaisar Lin Zun mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit marah, putraku Chukin, untuk menyelamatkanmu, gunakan air suci Yaochi ini untuk menyembuhkan tulangmu, dan di sisi lain, teruslah gunakan ki sejatimu untuk melanjutkan hidupmu, jika tidak, kau tidak akan dapat bertahan hidup dengan mudah karena vitalitas Jiu Xuan Shengyi. Ketika Jiu Chai Xuanfei mendengar kata-kata itu, dia sangat tersentuh, dan dia juga sangat patah hati. Tampaknya orang yang paling dia cintai telah terluka, terima kasih, Tuan Muda Chu, kebaikan dan kebajikan yang besar, Xuanfei akan mengingatnya.
Jiu Chai Xuanfei menatap Chukin dengan sedikit mencela diri sendiri. Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja. Chukin tersenyum tipis dan berdiri, karena kamu sudah pulih, mari kita pergi dari sini. Lin Zun, jangan beritahu Sue Er dan King Cheng tentang ini. Chukin mendesak 8 Kaisar Lin Zun. Tuan muda, sulit bagi mereka untuk tidak melihatmu dalam keadaan seperti ini. 8 Kaisar Lin Zun berkata dengan sangat sedih. 3 hari pengiriman Ki sejati terus-menerus, dia bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, melihat Bayu Lin Zun, dia memotong lengan lotusnya sendiri. Tuan muda, jika kamu tidak menyukainya, darah Bayu Xuan Lin di tubuh selirmu memiliki efek menyembuhkan tulang-tulang orang mati yang masih hidup, minumlah dia, nak tubuhnya akan pulih sedikit. Wah, kecantikannya tidak dangkal. Yang mulia naga berwarna darah itu mendesah. Esensi darah dari 8 Kaisar Lin Zun sangat berharga, dan memiliki efek ajaib dibandingkan dengan air suci Yaoqi. Ketika lelaki tua itu memintanya, dia tidak memberikannya, bagaimana dengan darah pria dan wanita? Campuran, tidak mungkin. Mendengar ini, Chukin memaksakan senyum, menatap 8 Kaisar Lin Zun dan berkata, baiklah, terima kasih. Tidak masalah, nak, untuk Xuanfei, bisa bersikap begitu benar. Selir mengagumi dari lubuk hatiku. Setelah 8 Yulin Zun berkata, beberapa darah dan esensi terbang ke mulut Chukin. Pada saat darah 8 Kaisar Lin Zun memasuki tubuh, Chukin merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya, dan kelelahan serta kelemahannya langsung hilang. Terima kasih Lin Zun. Jiu Kai Xuanfei menatap Lin Zun dan berterima kasih padanya. Selir itu untuk putranya. Bayu Lin Zun berkata dengan ekspresi sedikit acuh tak acuh. Jiu Chai Xuanfei mengerutkan bibir merahnya, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat yang sama, kondisi lemah Chukin juga sepenuhnya terangkat, dan pemulihannya sama seperti sebelumnya. Terima kasih, Lin Zun. Chukin mengguncang tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda, Anda adalah penguasa tempat suci pegunungan dan lautan. Selir Andalah yang menyelamatkan Anda, dan Anda harus melakukannya. Jawab Lin Zun Kekaisaran ke-8. Yang mulia naga merah, bukankah saya penguasa tempat suci Sanhai? Orang tua, tidak bisakah kamu melihatnya? Lin Zun, telah mengembangkan cinta untuk teman kecil Chukin, kamu tidak dapat dibandingkan. Zenyuan Tianzun tertawa, batuk, Chukin, kamu akhirnya keluar. Melihat Chukin, Li Qingcheng dan Long Sui, yang telah menunggu di luar Yaoqi, segera menunjukkan wajah gembira. Butuh waktu lama untuk tinggal di dalam. Chukin tersenyum dan berkata, kalian berdua, tidakkah kalian akan menungguku di sini sepanjang waktu? Tidak, kami baru saja tiba. Li Qingcheng dan Long Sui menjawab bersamaan. 8 Kaisar Lin Zun tersenyum tipis. Li Qingcheng dan Long Sui berdiri di luar kolam giok selama 3 hari. Namun, dia tidak menjelaskannya. Jangan berbohong, aku tidak bisa berbohong. Chukin menatap kedua wanitanya, berkata sambil tersenyum tipis, biarkan aku memperkenalkan kepadamu, penguasa surga dan bumi, gadis misterius 9 warna. 9 Kai Xuanfei, mereka berdua adalah wanitaku, Li Qingcheng dan Long Sui. Chukin menoleh ke Jiu Kai Xuanfei dan berkata, ketika Jiu Chai Xuanfei mendengar kata-kata itu, dia jelas terkejut, dan segera tersenyum, Nona Li, Nona Long, Anda, panggil saja aku Jiu Xuan. Ya, Li Qingcheng dan Long Sui tertawa bersamaan. Lin Zun, tanah suci surga dan bumi, bagaimana situasinya? Chukin menatap 8 Kaisar Lin Zun. Tuan muda membunuh 4 raja surgawi sendirian, dan 4 alam lainnya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Raja Kera dan Raja Harimau. Sekarang, tanah suci surga dan bumi telah dikembalikan ke kekuasaan Istana Suci Jiuxuan. Kalau begitu, Jiuxuan, kamu bisa tenang. Chukin menatap Jiuxuan dan tersenyum. Jiuxuan masih dalam keadaan kaget dan terkejut. Mendengar kata-kata Chukin, dia segera membungkuk dan berkata, Jiuxuan, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Chu. Setelah mengatakan itu, Jiuxuan hendak berlutut dan ditarik oleh Chukin, terima kasih, membosankan, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, tinggallah di tempat suci Sanhai untuk beberapa saat, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tuan Muda Chu sangat baik dan berbudi luhur, Jiuxuan tidak akan terlupakan. Jiu Kai Xuanfei menjawab, namun, Tuan Muda Chu,
pemberontakan di tempat suci langit dan bumi terjadi pada awal masa damai. Sebagai penguasa wilayah, Jiu Xuan harus segera kembali ke tempat suci langit dan bumi. Saat Anda kembali dari tempat suci, Jiu Xuan akan kembali untuk menemani Tuan Muda. Kebaikannya 100%, bahkan jika tidak ada kebaikan, Jiu Xuan tetap ingin berada di sisi Chuqin. Namun, sebagai pemilik tempat suci langit dan bumi, tempat suci langit dan bumi membutuhkannya. Baiklah, kalau begitu Anda boleh pergi, kata Chuqin sambil tersenyum tipis. Chuqin tidak pernah mempermalukan wanitanya sendiri. Kebetulan saja selama ini, Chuqin masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Terima kasih, nak, sudah selesai. Pada saat ini, Jiu Kaisuan EV diam-diam telah membuat keputusan. Lin Zun, jangan biarkan Ape Zun dan Tiger Zun kembali untuk sementara waktu. Chuqin, sambil menatap 8 Kaisar Lin Zun, lakukan yang terbaik untuk membantu Jiu Xuan menangani akibatnya. Ya, Bayu Lin Zun segera mengangguk. Tunggu, Xuan Fei, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu kenal Pangu Tianzun? Chuqin bertanya sambil menatap Jiu Cai Xuan Fei. Dia adalah leluhur dari tempat suci surga dan bumiku, dia telah jatuh di zaman kuno. Jawab Jiu Cai Xuan Fei, apakah dia benar-benar mati? Chuqin sedikit mengernyit dan mengeluarkan segel tetua Pangu. Tianzun, apakah ini segel tetua dari tempat suci surga dan bumimu? Ya, nak. Jiu Cai Xuan Fei mengangguk dan berkata, dari mana asalmu? Mungkinkah leluhur Pangu memberikannya kepadamu? Lupakan saja, karena itu milik tempat suci surga dan bumimu, kamu dapat mengambilnya kembali. Chuqin menghela napas sedikit. Pangu Tianzun adalah salah satu pemandunya. Pangu Tianzun telah jatuh, dan Chuqin juga sedikit menyesalinya. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Jiu Kaisuanu dan Bayu Lin Zun bertanya pada saat yang sama. Aku baik-baik saja. Selain itu, Bayu Lin Zun, kamu dapat secara pribadi pergi ke pemakaman Qinglong, di mana ada jalan menuju Busutian, pergi ke Istana Abadi Tanpa Batas, dan bawa Xuan Wu Tianzun dan para wanitaku. Chuqin Song menarik napas, dia melanjutkan. Almarhum telah tiada, Chuqin hanya dapat melihat apakah ada cara untuk kembali ke surga di masa depan. Selain itu, karena ia telah menjadi penguasa tempat suci pegunungan dan lautan, Chuqin memutuskan untuk tinggal di tempat suci pegunungan dan lautan terlebih dahulu. Pertama, di sini, berjalan dengan kekuatan langit dan bumi Yuan yang lebih kuat untuk membuatnya tumbuh dengan cepat. Kedua, ia harus menunggu di sini sampai gadis misterius 9 warna itu mengetahui beberapa hal. Selirku patuh. 8 Kaisar Lin Zun segera mengangguk. Chuqin, biarkan aku menemani Lin Zun, dia mungkin tidak tahu di mana Istana Abadi-Abadi berada, kata Li Qingcheng. Baiklah, kau juga memiliki teman di sepanjang jalan, cepatlah dan kembali dengan cepat. Chuqin mengangguk. Ketika kata-kata itu jatuh, Bayu Lin Zun dan Li Qingcheng pergi pada saat yang sama dengan beberapa Tianzun. Gadis misterius 9 warna, juga dikawal oleh beberapa venerate surgawi, pergi ke tempat suci langit dan bumi. Chuqin menatap Long Sui dan tersenyum, Sui apa yang kau pikirkan? Aku berpikir bahwa Lin Zun dan Jiu Xuan akan segera menjadi saudara perempuan kita. Long Sui berkata sambil tersenyum nakal. Apakah kamu semakin nakal? Chuqin, dengan senyum tipis, mencubit langsung puncak Long Sui. Ah, Long Sui terkejut, wajah cantiknya memerah. Saat ini, Chuqin sudah memeluk pinggang Long Sui. Kenapa, orang jahat? Long Sui bertanya dengan lembut dan penuh harap. Tentu saja aku tidak melakukannya selama 3 hari. Kata Chuqin sambil tersenyum puas. Sayang sekali, Long Sui menunjukkan senyum bahagia. 2 jam kemudian, Chuqin dan Long Sui yang segar kembali datang ke depan sebuah bangunan besar menyerupai menara sambil bergandengan tangan. Menara itu memiliki total 8 lantai, dan dari luar, ruangnya sangat kecil. Namun, Chuqin tahu bahwa ada susunan ruang yang ditanam di sini. Di dalamnya, tidak ada alam semesta. Ini adalah paviliun buku peri. Tanya Chuqin, sambil melihat pemandu di sampingnya. Kembali ke Master Domain, benar. Pemandu itu menjawab, di paviliun buku peri, semua jenis hal di 8 domain suci dicatat, dan Elf Tianzun bertanggung jawab untuk mengurusnya. Baiklah, Sui ayo pergi, kata Chuqin sambil tersenyum tipis.
Scarlet Dragon Venerable berkata bahwa dia telah melihat segel naga Azure tertinggi di paviliun buku peri ini. Chukin, salah satu tujuan datang ke tempat suci pegunungan dan laut kali ini adalah untuk memecahkan misteri ini. Sekarang, Chukin telah memecahkan krisis di tempat suci surga dan bumi, dan menyelesaikan misi Sang Dewi. Sederhananya, gunakan waktu luang ini untuk melihat apa itu segel naga Azure tertinggi. Mungkin, segel tertinggi ini, yang dapat menjinakkan binatang suci, dapat menjadi bantuan besar bagi Chu dan Qin. Chukin dan Long Sue masuk ke dalamnya. Di sini, seperti yang baru saja dia duga, ada sesuatu yang istimewa. Ini adalah ruang yang sangat luas, dan ada pohon-pohon tinggi yang berdiri di dalamnya. Cabang-cabang dan daun-daun pohon ini adalah sebuah buku. Kelihatannya seperti cara menumpuk yang sangat berbeda. Sepintas, pohon-pohon itu tidak dapat melihat ujungnya, dan jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Penguasa paviliun dari paviliun buku peri, lihat penguasa domain. Pada saat ini, cahaya hijau jatuh, dan seorang lelaki tua muncul di depan Chukin dan Long Sue. Lelaki tua itu, berpakaian hijau, menatap daun teratai raksasa di kepalanya, seperti seorang raja di hutan. Orang ini, tanpa diragukan lagi, adalah peri surgawi. Kamu adalah peri Tianzun. Chukin menatap peri Tianzun dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah penguasa domain dari Suaka Sanhai? Bawahan ini telah mengetahui bahwa Suaka Gunung dan Laut telah berganti pemiliknya, dan Anda berada dalam darah Tuan Longzun, dan Anda adalah pemilik wilayah itu. Peri Tianzun tersenyum, saya tidak menyangka bahwa pemilik wilayah Suaka Gunung dan Laut kita, sebenarnya pada usia 30 tahun, dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Bahkan Tuan Longzun, jauh lebih muda dari itu, Suaka Gunung dan Laut pasti akan menjadi lebih cemerlang di bawah kepemimpinan Anda. Petik 2. Anda dapat melihat usia saya yang sebenarnya. Chukin sedikit terkejut. Sejauh ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui usianya yang sebenarnya. Bagaimanapun, penampilan yang tidak menua, meremajakan yang lama, kembali ke aslinya, terlalu umum di dunia ini. Tuan Hui, ketika bawahan Suaka Sanhai didirikan, mereka telah menjadi penguasa paviliun buku peri. Mereka mengandalkan mata yang dapat melihat melalui semua penampilan nyata di dunia ini. Peri Tianzun tersenyum. Petik 2. Anda dapat melihat melalui. Chukin tanpa sadar menghentikan Long Sue. Jangan khawatir, penguasa domain, mata lelaki tua ini digunakan di tempat yang seharusnya, dan tidak akan digunakan sembarangan. Terlebih lagi, demi istrimu, bawahanmu tidak berani menghujat. Misalnya, apa yang sedang kamu cari sekarang? Tanya Peri Tianzun. Bantu aku menemukan buku tentang segel naga Azure tertinggi. Chukin tersenyum, senior Longzun berkata bahwa dia telah melihat buku tentang segel naga Azure tertinggi di sini. Ya, penguasa domain. Begitu suara Peri Tianzun jatuh, mata vertikal hijau terbuka di antara dahinya, dan kemudian, semua pohon buku bergetar pada saat ini, dan akhirnya, sebuah buku tebal jatuh ke telapak tangan Peri Tianzun. Penguasa domain, aku telah mencari semua buku di sini, hanya yang ini yang mencatat masalah tentang segel naga Azure tertinggi, silakan lihat. Peri surgawi yang mulia dengan hormat menyerahkan buku itu. Baiklah, Chukin mengambil buku itu. Saat berikutnya, dia menjentikkan jarinya, dan sebuah ruangan muncul dari udara tipis. Chukin mengambil buku itu dan membacanya di dalam ruangan. Segel naga Azure tertinggi, ditemukan. Kata Chukin dengan heran. Segel naga Azure tertinggi, awal mula langit dan bumi, salah satu dari 10 harta karun tertinggi, harta karun bawaan, karena terlalu kuat, ia melahirkan 10 lapis segel. Ia memiliki kekuatan untuk memerintah semua binatang buas di dunia. Suatu ketika, segel naga Azure tertinggi ini jatuh pada binatang buas. Di tangan Kaisar Qingtian yang kuat, Kaisar Abadi Qingtian dan Kaisar Abadi Houtu bertempur di Tai Qingtian. Kaisar Abadi Qingtian dikalahkan, jadi ia dengan paksa menghancurkan segel 10 lapis segel Qinglong tertinggi dan memanggil Qinglong prasejarah kuno. Kaisar Abadi meninggal bersama, dan segel naga biru tertinggi juga disegel, dan keberadaan Kaisar Abadi Qingtian tidak diketahui. Apa? Ternyata segel naga Azure tertinggi disegel, kata Chukin dengan heran. Elf Heavenly Venerate. Chukin menatap Elf Heavenly Venerate. Bawahanku ada di sini. Elf Tianzun menjawab, apakah kamu tahu siapa Kaisar Abadi Qingtian dan Kaisar Abadi Houtu ini? Tanya Chukin.
Elf Tianzun menggelengkan kepalanya, tidak pernah terdengar. Itu artinya, itu bukan dari dunia ini. Chukin mengangguk, dunia Dakian, yang mana itu? Chukin tidak dapat mengetahuinya untuk saat ini. Dunia 1000 besar terlalu besar. Tidak sedikit orang yang menyebut diri mereka Kaisar Abadi dan Dewa Mulia. Mungkin mereka hanya pembangkit tenaga listrik teratas dari dua dunia kecil. Namun, Chukin memiliki firasat samar bahwa segel naga Azure tertinggi ini pasti tidak berasal dari dunia kecil. Bagaimanapun, segel naga Azure tertinggi dan hukum rahasia tertinggi 12 karakter hidup berdampingan. Yang Mulia Naga Merah dan Yang Mulia Surgawi Zenyuan telah mengatakan bahwa metode rahasia tertinggi dari 12 karakter benar-benar merupakan rahasia tertinggi. Bagaimana mungkin segel naga Azure tertinggi itu lemah? Tidak mungkin, itu dunia itu. Chukin, untuk pertama kalinya, memikirkan langit di atas kepala penguasa Gorevian. Teman kecil Chukin, teruslah melihat ke bawah. Apakah ada pengenalan tentang segel dan segel yang rusak dari segel naga Azure tertinggi? Suara Zenyuan Tianzun terdengar. Jelas, Yang Mulia Naga Merah dan Yang Mulia Surgawi Zenyuan juga tertarik dengan segel naga Azure tertinggi ini. Lagi pula, jika itu benar-benar sama dengan pengenalan, maka segel naga Azure tertinggi kemungkinan besar akan sangat membantu dalam membunuh penguasa Gorevian. Sudah, segel naga Azure tertinggi memiliki 10 lapisan segel, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, kegelapan, dan darah. Perlu meminjam kekuatan sumber terkuat dari langit dan bumi untuk menghancurkan segel-segel naga Azure tertinggi. Dengan menghancurkan segel, Anda dapat memanggil naga biru Desolate Agung untuk mendominasi segalanya di dunia. Sumber kekuatan terkuat di langit dan bumi. Chukin, Long Sui, Zenyuan Tianzun, dan Long Zun berwarna darah berseru pada saat yang sama. Orang tua, apa sumber kekuatan terkuat di dunia? Zenyuan Tianzun bertanya. Semua hal di dunia terdiri dari berbagai elemen. Apakah sumber kekuatan terkuat di dunia mengacu pada elemen paling murni? Kata Yang Mulia Naga Merah. Ini agak sulit. Semua hal bercampur dan hidup berdampingan, dan ada beberapa kotoran. Zenyuan Tianzun menghela nafas sedikit, bagaimana bisa, elemen yang paling murni. Chukin, lihat, ada cara untuk mengekstraksi kekuatan sumber. Pada saat ini, Long Sui melihat ke halaman lain dan berseru. Elemen-elemen dunia bergabung dan hidup berdampingan. Kaisar Abadi King Tian, dengan kekuatan Dao besar, melemparkan kuali Dao besar, memurnikan kekuatan 10 elemen pamungkas, dan memperoleh kekuatan asal murni. Dao Ding, semua orang terkejut, tetapi sedikit kecewa. Dao Ding, sepertinya belum pernah mendengarnya. Chukin benar-benar bersemangat. Hadiah misi Dewi yang baru saja dimenangkannya bukanlah kuali Dao besar. Saya mengerti. Zenyuan Tianzun berkata, selama Anda menggunakan Dao Ding untuk memurnikan kekuatan pembangkit tenaga listrik teratas dari 10 elemen yang berbeda, Anda dapat membuka segel-segel naga Azure tertinggi. Pembangkit tenaga listrik teratas dengan 10 elemen yang berbeda mungkin mudah ditemukan. Apa itu Dao Ding? Tidak pernah terdengar. Scarlet Dragon Venerable berseru, terlebih lagi, dari mana buku ini berasal, seberapa andal itu? Andal, saya memiliki Dao Ding besar. Chukin berkata sambil tersenyum tipis. Sistem memberinya kuali Dao besar, dan aku khawatir itu sudah ada di sini. Secara kebetulan, itu hampir benar. Apakah kamu punya kuali Dao? Semua orang berkata dengan heran. Baiklah, Chukin tersenyum tipis, sekarang, kita hanya butuh 10 pembangkit tenaga listrik teratas dengan elemen yang berbeda. Pergi ke pemakaman tempat suci. Kata Yang Mulia Naga Merah, di sana, ada semua pembangkit tenaga listrik yang terkubur di tempat suci di berbagai era, dan kekuatan yang tertinggal. Meskipun semuanya tidak lengkap, tetapi menurutku yang dibutuhkannya, itu hanya elemen pamungkas, tidak perlu memurnikan orang yang sebenarnya. Di mana pemakaman tempat suci? Chukin bertanya dengan heran. Pusat 8 tempat suci besar. Kata Yang Mulia Naga Merah, ada banyak sekali ahli santuari yang terkubur di sana. Beberapa dari mereka tewas dalam pertempuran di zaman kuno, dan ada banyak orang kuat yang tewas sebelum perang kuno. Beberapa orang lebih kuat dariku. He Zenyuan bahkan lebih kuat, seharusnya ada yang disebut Dao Zun elemen ekstrim. Lebih baik darimu dan Zenyuan Tianzun. Chukin berkata dengan heran, kamu tidak menciptakan santuari.
Tempat suci itu telah ada selama bertahun-tahun yang tak berujung. Apa yang aku ciptakan hanyalah tempat suci gunung dan laut. Aku adalah pelopor suatu era, tetapi aku jauh dari pelopor dunia ini. Karena aku pergi ke kuburan dan menemukan orang-orang kuat yang terkubur di dalamnya, kekuatannya semuanya telah membusuk, tetapi aku mencium beberapa napas yang lebih kuat, menunjukkan bahwa sebelum aku, ada banyak orang kuat yang telah bertahan hidup di tanah ini. Kata Yang Mulia Naga berwarna darah. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Kekuatan mereka sudah membusuk, dan tubuh serta jiwa mereka sudah lama berubah menjadi debu. Pokoknya, yang kau butuhkan hanyalah elemen. Scarlet Dragon Venerable menambahkan. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Chu Qin mengangguk. Sekarang, Chu Qin, pembangkit tenaga listrik yang sudah mengenal Master Gorevian, secara alami membaik secepat mungkin. Chu Qin, kemana kau pergi? Long Sui bertanya dengan bingung. Dia tahu bahwa Chu Qin telah berbicara dengan Dragon Venerable berwarna darah di tubuhnya dan tidak peduli. Sui, kau tinggal di Shanghai Sanctuary dan menunggu Lin Zun dan yang lainnya kembali. Aku akan mengunjungi pemakaman Sanctuary. Chu Qin menatap Long Sui dan tersenyum. Aku ingin pergi bersamamu. Long Sui sedikit mengernyit. Aku akan berlatih, kau tidak bisa melakukan apapun denganku. Tunggu aku kembali. Teruskan denganmu. Chu Qin berkata sambil tersenyum penuh arti, kau harus menjaga orang lain, kalau tidak, Xiao Wu dan yang lainnya akan datang dan tidak akan bisa menemukanku, akan khawatir. Baiklah kalau begitu, Long Sui, baru kemudian berkompromi. Chu Qin menatap Peri Tianzun, aku ingin mengambilnya. Tuan Domain, tempat suci pegunungan dan lautan adalah milikmu, buku tentu saja bukan masalah. Peri Tianzun berkata sambil tersenyum. Chu Qin tersenyum sedikit dan memimpin Long Sui keluar dari paviliun buku peri. Setelah itu, Chu Qin pergi ke pemakaman tempat suci, sementara Long Sui pergi ke istana Kekaisaran Scarlet setelah Chu Qin meninggalkan kuil Shanghai, dia memasuki pemakaman kuil. Pemakaman kuil benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Chu Qin. Pemakaman itu seharusnya penuh dengan batu nisan, ditumbuhi banyak makam, dan suram. Dan pemandangan di sini begitu indah, langit di atas seluruh ruang menghadirkan warna-warni, seperti 100 bunga yang mekar di udara. Di bawahnya, ada planet-planet dengan berbagai ukuran dan warna. Jika saya tidak tahu ini adalah kuburan, saya akan mengira itu adalah galaksi besar. Ini adalah pemakaman kuil. Chu Qin sedikit terkejut. Tidak buruk, Yang Mulia Naga Merah mengangguk, di luar adalah kuburan yang ditinggalkan oleh kuil-kuil utama di masa lalu. Anda harus masuk ke dalam, di sana ada kuburan sebelum Perang Taiko. Oke, Chu Qin melangkah keluar. Sepanjang jalan, saya melihat banyak planet berwarna-warni seperti itu. Pada akhirnya, dia sampai di tengah. Di sini, gelap gulita. Sepertinya tidak ada benda di sekitar, apalagi planet dan kuburan. Tidak ada, tidak. Di pupil Chu Qin, mata yang melihat dunia terbuka. Akhirnya, dia menangkap celah ruang di kehampaan. Chu Qin mengikuti celah itu, memasuki kedalaman kuburan terakhir. Di sini, sebaliknya, tampak seperti kuburan, dan sepi di mana-mana. Di depannya, ada batu nisan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada akhir yang terlihat, seperti pasukan ratusan juta. Dibandingkan dengan lonceng dan peluit di luar, di sini hikmat dan hikmat. Batu nisan tersusun rapi, seolah-olah disengaja. Senior Long Zun, begitu banyak batu nisan. Apakah semuanya sebelum Perang Taiko? Tanya Chu Qin. Ya, batu nisan di tengah itu adalah beberapa pembangkit tenaga listrik puncak. Scarlet Dragon Venerable mengangguk, elemen yang kamu inginkan mungkin ditemukan di sana. Chu Qin mendengar kata-kata itu dan berteleportasi ke tengah. Benar saja, ada beberapa batu nisan tinggi seperti gunung, tidak ada nama dan tidak ada kata-kata di batu nisan, dan kamu bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi kekuatan ilahi. Namun, tanah di sekitarnya, angin yang bertiup, dan awan di langit semuanya sangat tidak biasa, penuh dengan aura seorang pria yang kuat. Mirip dengan deskripsi Scarlet Dragon Venerable, pembangkit tenaga listrik tanpa nama ini, tahun-tahun kematian, sangat jauh. Segala sesuatu tentang mereka telah membusuk, termasuk kekuatan ilahi, tetapi di bawah penempaan jiwa ilahi mereka, segala sesuatu di sekitar mereka telah diberkahi dengan kekuatan jalan yang luar biasa dan kekuatan elemen. Ya, elemen tanah yang begitu kuat. Chu Qin berjongkok dan membelai tanah di tanah.
Dia dapat dengan jelas merasakan elemen tanah yang terkandung di dalamnya. Karena penempaan makhluk-makhluk yang kuat ini, elemen-elemen geomantik ini sangat murni, dan hanya ada sedikit magasin. Untungnya, elemen-elemen ini tidak berguna bagi orang biasa, jadi tidak ada yang akan memintanya, jika tidak, giliranmu tidak akan tiba. Scarlet Dragon Venerable tertawa. Kalau begitu, ini dia, cobalah, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Saat berikutnya, cahaya keemasan bersinar di alat jiwa dewanya, dan sebuah kuali emas muncul di udara. Kuali emas ini diukir dengan pola berbagai burung dan binatang. Itu adalah kuali Jalan Agung. Di dalam kuali ini, ada kekuatan Taoisme yang sangat misterius. Aku khawatir itu tidak kalah dengan kekuatan misterius dari metode rahasia tertinggi 12 karakter. Teman kecil Chukin, di mana kamu mendapatkannya? Zenyuan Tianzun bertanya. Zenyuan, mengapa kamu begitu penasaran? Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu mengetahuinya? Apakah kamu ingin mencurinya? Cepat dan pelajari teknik rahasia tertinggimu. Sebelum Chukin berbicara, kata-kata Dragon Venerable berwarna darah terdengar. Dasar orang tua, aku hanya ingin bertanya. Baiklah, jangan tunda pemurnian Chukin. Chukin tersenyum tipis dan mengikutinya, mengerahkan seluruh tubuh dan pikirannya untuk pemurnian. Namun lihatlah, di bawah pengaruh kekuatan suci Chukin, tanah di atas makam misterius ini mulai memasuki kuali Dao Agung sedikit demi sedikit. Boom! Tidak seorang pun mengira bahwa saat itulah ia akan memasuki kuali Dao Agung di tanah itu. Sebuah ledakan gemuruh terdengar dari langit yang sudah redup. Di sana, guntur mulai bergemuruh, kilat dan guntur. Nah, apa yang terjadi? Chukin, sedikit terkejut, berkata, mungkinkah larangan di pemakaman ini tersentuh? Tidak mungkin. Yang Mulia Naga Merah juga sedikit terkejut. Jangan khawatir, guntur akan turun, semuanya mandi, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Tianlei, benar-benar jatuh. Seperti malapetaka, jatuh dari Zhou Xiongtian dan menghantam tubuh Chukin. Tianlei yang terletak di pemakaman ini tentu saja bukan Tianlei biasa. Itu adalah semacam larangan di kuburan. Sekarang, Chukin menyentuhnya. Namun, seperti yang dikatakan Chukin, guntur hari ini sangat kuat, dan itu menimbulkan ancaman yang tidak kecil bagi Tianzun biasa. Namun, apakah Chukin seorang Venerate surgawi biasa? Jawabannya adalah tidak. Tidak hanya dia bukan Venerate surgawi biasa, tetapi dia juga memiliki berbagai garis keturunan kuno yang kuat di tubuhnya, ditambah transformasi ke-10 dari api naga darah dan Yuanling untuk menempa tubuh spiritualnya, dan transformasi ketiga Venerate surgawi untuk menempa tubuhnya. Tubuh Chukin, dari dalam sampai luar, sangat kokoh di mana-mana. Oleh karena itu, guntur ini, baginya, tidak berpengaruh. Hal ini membuat sepasang mata dalam kegelapan, memperlihatkan warna keterkejutan, sial. Mengapa begitu keras? Pada saat ini, tanah yang memasuki kuali Dao besar mulai dimurnikan oleh kekuatan kuali. Proses pemurnian sangat lambat, dan dalam waktu 1 jam, hanya sebagian kecil kotoran yang dapat diekstraksi. Meski begitu, Zenyuan Tianzun dan Scarlet Dragon Zun sudah sangat bersemangat. Tanah yang terletak di makam surgawi sangat murni. Secara umum, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti mereka menghabiskan jutaan atau puluhan juta tahun, dan mereka mungkin tidak dapat mengekstraksi kotoran. Karena langit dan bumi saling terkait dengan semua hal, bahkan energi dalam tubuh mereka sangat rumit, apalagi memurnikan zat paling murni di langit dan bumi. Dan Dao Ding benar-benar melakukannya, dan harus membuat mereka takjub. Segera, hari berlalu. Chukin menatap jalan besar ini sepanjang hari. Akhirnya, cahaya keemasan yang menyilaukan menyala. Elemen tanah paling murni muncul di kuali Dao besar. Selesai. Pada saat ini, Chu dan Qin sama-sama terkejut. Cepat, cepat, teman kecil Chukin, masukkan elemen tanah ini ke dalam segel naga azure tertinggimu dan cobalah. Zenyuan Tianzun berkata dengan gembira. Chukin mengangguk, dan segera memanggil segel naga azure tertinggi yang telah lama berdebu di dahinya. Kemudian, segel naga azure tertinggi ditempatkan ke dalam kuali Dao besar. Selanjutnya, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Saya melihat bahwa saat elemen tanah murni menyentuh segel naga azure tertinggi, itu seperti sepotong besi yang ditarik oleh magnet, dan mulai mendekati segel naga azure tertinggi dengan liar. Segera,
semua elemen tanah bergabung dengan segel naga Azure tertinggi. Pada saat ini, dapat dirasakan dengan jelas bahwa kekuatan yang kuat telah dilepaskan dari segel naga Azure tertinggi. Kekuatan ini seperti binatang buas yang terbangun, dan jika terkontaminasi, itu akan membuat orang merasa tidak enak. Chukin sangat bersemangat, yang menunjukkan bahwa memang ada semacam makhluk kuat di segel naga Azure tertinggi. Dan sebuah pemandangan yang membuat Chukin semakin bersemangat pun muncul. Setelah segel pertama segel naga Azure tertinggi rusak, kekuatan dan ranah di tubuhnya mulai meningkat. Chukin, langsung dari Renzun, dipromosikan ke puncak Renzun. Chukin, bagaimana mungkin? Ranah Chukin meningkat, dan jiwa yang mulia naga berwarna darah pulih sedikit, yang membuatnya sedikit terkejut. Mungkin, aku dan segel naga Azure tertinggi telah menyatu. Chukin tersenyum tipis, segel naga Azure tertinggi telah terangkat, dan alamku juga akan mengalami peningkatan. Lapisan segel pertama sudah sangat kuat. Aku tidak sabar untuk melihat seberapa banyak peningkatan yang bisa kulakukan setelah segel ini dilepaskan. Cepat, lanjutkan penyempurnaan yang berikutnya. Zenyuan Tianzun berkata dengan heran. Ya, Chukin, menunjukkan kegembiraan. Saat berikutnya, dia memilih untuk memurnikan elemen kayu, dan pohon-pohon mati di makam ini menjadi pilihan pertamanya. Hari berikutnya berlalu, dan di bawah penempaan Dao Ding, elemen kayu murni diekstraksi. Segel naga Azure tertinggi, yang selanjutnya mengangkat segel, menjadi semakin kuat. Chukin juga menjadi semakin kuat. Selanjutnya, Chu dan Qin berturut-turut memurnikan elemen angin dan elemen guntur. Pada saat segel lapisan keempat rusak, Chukin langsung dipromosikan ke alam yang mulia bumi. Butuh setidaknya 100 juta tahun bagi dua jenius tingkat puncak seperti Bloody Dragon Venerable dan Zenyuan untuk dipromosikan menjadi Earth Venerable. Di Chu dan Qin, di mana orang-orang dihormati dan bumi dihormati, hanya butuh 7 hari. Tidak heran jika Zenyuan Tianzun dan Scarlet Dragon Zun menyebut Chukin sebagai monster. Fluktuasi pada segel naga Azure tertinggi semakin kuat dan kuat. Chukin berkata sambil tersenyum tipis, "Oke, selanjutnya, mari kita hancurkan lapisan kelima segel, sempurnakan elemen emas." Dan pada saat ini, di atas makam langit, potongan-potongan ruang runtuh. Segera setelah itu, satu demi satu sosok berjalan keluar dari ruang yang runtuh. Kelompok orang ini semuanya mengenakan pakaian dan topeng hitam, jadi mereka tidak dapat melihat barisan dengan jelas, tetapi masing-masing dari mereka setidaknya berada di alam di atas martabat manusia. Ada juga 16 pembangkit tenaga listrik tingkat pemuja surgawi. 16 pemuja surgawi, bahkan di tempat suci ini, sudah menjadi kekuatan besar, belum lagi, pemimpin pemuja surgawi, setidaknya pemuja surgawi kelas 2. Tentu saja, menghadapi orang-orang ini, Chukin tidak takut. "Siapa kalian?" Chukin duduk bersila di udara, menatap sekelompok orang, dan berkata dengan ringan. "Kalimat ini, aku harus bertanya kepadamu, apa yang ingin kalian lakukan di sini?" Kata pemuja surgawi kelas 2. Mendengarkan suara itu, sepertinya itu adalah seorang wanita. Suaranya sangat menyenangkan. "Oh, bukankah kuburan tempat suci ini milik seluruh tempat suci? Aku akan datang kapan saja aku mau, apa yang kalian lakukan?" Kata Chukin dengan tenang. "Aku tidak bisa mengendalikan tempat lain, makam Raja Abadi ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi, cepatlah pergi dari sini." Wanita itu menjawab dengan dingin. "Makam Raja Abadi, jadi, apakah kau tahu tempat ini?" Chukin sedikit terkejut. Di sini, bahkan fosil hidup dari Yang Mulia Naga berwarna darah tidak tahu asal-usulnya secara spesifik. Wanita di depannya, "Aku khawatir itu tidak sederhana. Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Wanita itu berkata dengan dingin. Sudut mulut Chukin berkedut sedikit, dan saat berikutnya, telapak tangannya sudah meraih wanita itu dengan kecepatan kilat. Kekuatan yang mengerikan segera menyerbu ke arah wanita itu. Topeng wanita itu, pada saat ini, langsung jatuh. Rambut ungu panjang wanita itu langsung jatuh pada saat ini, memperlihatkan wajah yang cantik. Orang ini sangat cantik, dan garis luarnya sangat tajam dan bersudut, dan dia tidak kalah dengan wanita manapun di Chu dan Qin. Selain itu, wajah wanita itu memiliki keagungan seorang yang unggul. "Tuan dari tempat suci tak terbatas, Nona tak terbatas." Suara dari Yang Mulia Naga berwarna darah terdengar, "Aneh,
apa hubungan antara tempat suci tak terbatas dan kuburan ini? Wanita yang tak terukur, Chu Qin sedikit terkejut. Karena kamu mengenaliku, kamu tidak ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Begitu suara yang mulia wanita tak terbatas jatuh, dia dan 16 yang mulia surgawi, masing-masing melepaskan kekuatan yang mulia surgawi yang kuat. Namun, jelas bahwa mereka tidak berusaha sebaik mungkin. Tampaknya dia sangat takut menghancurkan makam Raja Abadi ini. Berhentilah berkelahi. Chu Qin sengaja tersenyum dan berkata, kalian banyak sekali, aku tidak bisa melawan. Jika kalian ingin pergi sekarang, aku khawatir sudah terlambat. Jawab wanita tanpa batas. Kalian ingin menggerakkanku. Chu Qin berkata sambil tersenyum tipis, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, aku dapat dengan mudah menghancurkan makam Raja Abadi ini. Beraninya kau. Ketika wanita tanpa batas yang terhormat mendengar ini, dia berkata dengan sangat takut. Aku tidak berani. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, baiklah, jawablah beberapa pertanyaanku, dan aku tidak akan menghancurkan makam Raja Abadi ini. Mimpi, pergilah. Wanita tak terbatas yang mulia berkata dengan tajam. Mereka baru saja ingin memulai, tetapi sedetik kemudian, kekuatan yang tak tertandingi mengalir keluar dari tubuh Chu Qin. Dalam sekejap, seluruh ruang bergetar, dan wanita tak terbatas yang mulia dan selusin atau lebih yang mulia surgawi semuanya terkurung di tempat, tidak bergerak. Teman baikku, setelah teman kecil Chu dan Qin dipromosikan menjadi yang mulia bumi, aku khawatir di dunia ini, hanya kau dan aku di periode puncak, serta penguasa Gorevian dan Raja Surgawi Gorevian, yang dapat mengalahkannya. Zenyuan Tianzun terkejut, jalan. Yang mulia naga merah, tidak berkomitmen. Memang, Chu Qin adalah monster. Membunuh yang mulia surgawi dengan yang mulia surgawi tingkat 3 milik Yuzun, yang mulia manusia menghancurkan yang mulia surgawi kelas 2. Sekarang, dia telah dipromosikan menjadi yang mulia bumi, dan dia telah mampu meledakkan kekuatan yang mulia surgawi kelas 1. Chu Qin saat ini, aku khawatir dunia tidak terkalahkan. Kuncinya adalah bahwa Chu Qin masih memiliki batas atas level lanjutan. Ketika Chu Qin dipromosikan menjadi yang mulia surgawi, mungkin dia benar-benar dapat membunuh yang mulia surgawi yang tak tertandingi, penguasa Gorevian. Kau, siapa kau? Wanita tak terbatas itu sedikit takut. Chu Qin, dapat dengan mudah memenjarakannya, seorang venerate surgawi kelas 2. Sekarang, kau adalah tawanannya. Beri kau kesempatan untuk menjawab pertanyaanku, jika tidak, semua orang akan mati di sini. Kata Chu Qin acuh tak acuh. Kau mengatakannya, sang wanita tak terbatas. Gigi peraknya terkatup. Di mana tepatnya makam Raja Abadi ini? Tanya Chu Qin. Lebih baik kau membunuhku, tidak ada komentar. Kata sang wanita tak terbatas dengan dingin. Tidak apa-apa. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, perkenalkan diriku sendiri, tempat suci pegunungan dan lautan, keturunan naga berdarah, penguasa domain baru, Chu Qin. Tuan tempat suci Sanhai, kau adalah keturunan Longzun. Orang-orang di tempat suci tak terbatas berseru satu demi satu. Benar sekali. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh dan berkata, aku punya masalah dengan orang ini. Jika aku ingin tahu, maka aku harus tahu. Nona tanpa batas, kau bisa mengabaikannya. Ketika aku kembali ke tempat suci pegunungan dan laut, aku akan mengerahkan orang-orang, segera serang tempat suci tak terbatas, dari tempat suci tak terbatas milikmu. Kau seharusnya bisa mendapatkan petunjuk tentang makam Raja Abadi ini. Ketika yang mulia wanita tanpa batas mendengar kata-kata itu, dia akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Aku mengatakannya, Nona tanpa batas mengatupkan gigi peraknya erat-erat. Bicaralah. Chu Qin menjawab dengan tenang. Makam Raja Abadi ini adalah gadis tak terbatas kita, tanah leluhur keluarga Su. Di dalamnya ada leluhur keluarga Su, Raja Abadi Wukong dan para pelayannya. Gadis tak terbatas menjawab, Raja Abadi Wukong, mengapa aku belum pernah mendengar nama ini? Chu Qin kemudian bertanya, demikian pula, ini juga keraguan Zenyuan Tianzun. Dan Scarlet Dragon Zun, leluhur Wukong Xianwang, di benua Wukong ini, saat Tai King Tian jatuh, dia sudah mati. Wuliang Nuzun menjelaskan dengan jujur. Tidak ada gunanya jika dia tidak menjelaskan. Lagi pula, selama Chu Qin pergi ke tempat suci tanpa batas, dia akan mendapatkan semua informasi. Wanita terhormat tanpa batas, tidak boleh membiarkan Chu Qin melakukan ini, lebih baik menjelaskannya satu persatu. Benua kosong, Tai King Tian,
Mengapa begitu familiar? Scarlet Dragon Venerable berkata dengan heran. Senior Longzun, apakah kamu lupa? Pemilik segel naga Azure tertinggi, Kaisar Abadi King Tian, berasal dari Tai King Tian. Chu Qin mengingatkan, apa maksudmu? Chu Qin berkata dengan heran, tempat suci ini, yang awalnya disebut benua Wukong, jatuh dari Tai King Tian. Ya, karena kekacauan besar di Tai King Tian, benua Wukong dan Tai King Tian terpisah. Wanita tak terbatas mengangguk. Tidak heran, kelompok orang ini bahkan lebih kuat dari lelaki tua itu. Ternyata mereka berasal dari jalan yang lebih luas itu. Scarlet Dragon Venerable berkata dengan jelas. Dengan kata lain, Tai King Tian benar-benar ada. Semua leluhurmu berasal dari Tai King Tian. Di mana Tai King Tian? Tanya Chu Qin. Infinite Lady menggelengkan kepalanya. Ini, rumah leluhur tidak tercatat. Aku hanya tahu bahwa Tai King Tian jauh dari kita. Lalu, bagaimana leluhurmu Immortal King Wukong meninggal? Chu Qin bertanya, apakah ada catatan untuk ini? Tai King Tian, sebelum tahun-tahun yang tak berujung, setelah bencana, semua orang dikutuk, dan hampir semuanya mati. Bahkan jika para leluhur melarikan diri ke sini, mereka tidak dapat lolos dari kematian. Wanita tak terbatas itu mendesah. Apa? Semua orang kuat ini terkena kutukan. Kutukan apa? Tanya Chu Qin penasaran. Meskipun Chu Qin tidak tahu seberapa kuat Raja Abadi dan Kaisar Abadi, mereka seharusnya lebih kuat dari Tianzun, dan dia bisa dikutuk sampai mati. Wanita tak terbatas itu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Satu-satunya instruksi leluhur yang ditinggalkan oleh para leluhur adalah untuk tidak pernah pergi ke Tai King Tian, itu terlalu menakutkan. Jadi begitulah, aku mengerti. Chu Qin mengangguk, semua yang aku katakan adalah kebenaran. Kata wanita tak terbatas, baiklah, mari kita pergi. Mereka bisa pergi, kamu tinggal. Kata Chu Qin sambil tersenyum tipis sambil menatap wanita tak terbatas. Kenapa? Wajah wanita tak terbatas itu membeku. Aku sudah tahu rahasiamu, bagaimana jika kamu kembali dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam padaku? Tanya Chu Qin. Bahkan jika tidak ada Dewa Naga, ada Dewa Harimau, Dewa Kera, dan Dewa Lin. Bahkan jika aku memiliki 100 keberanian, aku tidak akan berani menyerang tempat suci pegunungan dan laut. Wanita tak terbatas itu mengerutkan kening. Siapa yang tahu? Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Aku di sini, dan aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Setelah selesai, tidak akan ada lagi ancaman di dunia ini. Kalau begitu aku akan melepaskanmu. Tidak, kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama Nona. Teriak mereka dari tempat suci tak terbatas. Kalian boleh bergerak, mari kita bicarakan. Chu Qin, menatap orang-orang ini, tersenyum tenang. Jangan khawatir, Nona tanpa batas, aku, Chu Qin, selalu mengatakan apa yang kukatakan. Selama kalian di sini, aku akan melepaskan kalian setelah menyelesaikan pekerjaanku. Chu Qin tersenyum tipis, kalau tidak, kalian semua akan mati di sini. Kalian semua kembali dulu. Nona tak terbatas berhenti dan menatap orang-orang ini. Wanita, semua orang tampak malu. Kenapa? Kata-kataku tidak mempan lagi. Wanita tanpa batas terhormat, wajahnya berubah dingin. Ya, Nyonya, kami pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Para pemuja surgawi dari tempat suci tak terbatas menghela napas, melirik Chu Qin tanpa daya, dan pergi satu persatu. Kalian, apakah kalian berencana untuk membawa wanita tanpa batas ini ke harem? Scarlet Dragon Lord tersenyum tipis. Bagaimana mungkin, Senior Longzun, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, dengan kemampuanmu saat ini, kamu masih takut pada tempat perlindungan yang tak terbatas. Chu Qin mengabaikan mereka, dia terus menggunakan kekuatan ilahinya, dan mulai mengumpulkan beberapa elemen cahaya dan menyuntikkannya ke jalan raya. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Nona tak terbatas menatap Chu Qin dengan ekspresi bingung. Tidak apa-apa, aku akan memberimu misi. Chu Qin, menatap Nona tak terbatas, tersenyum tipis, aku, Kuali Dao Agung, perlu dibantu oleh api hangat. Biarkan aku, membakar. Wanita tak terbatas terhormat, Dai Mei mengerutkan kening. Kenapa, kau tidak mau? Kata Chu Qin sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, wanita tak terbatas yang terhormat sangat menyesalinya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Chu Qin begitu kuat? Tidak ada cara lain, dia hanya bisa patuh dengan patuh,
menggunakan kekuatan ilahinya untuk memadatkan api, dan menghangatkan jalan. Api kecil, apakah kau tahu apa itu api hangat? Tanya Chukin. Wu Liang sangat marah di dalam hatinya. Dia adalah penguasa domain perlindungan generasi. Bagaimana dia pernah menderita keluhan seperti itu? Namun, orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala. Wanita yang tak terbatas, hanya bisa patuh dan mengurangi api. Siapa namamu? Tanya Chukin sambil memurnikan. Dengan pengalaman sebelumnya, Chukin sudah terbiasa dengan jalan itu. Dia menemukan bahwa sebenarnya sangat mudah untuk memurnikan elemen, dengan Daoding. Meninggalkan wanita yang tak terukur di belakang juga merupakan masalah banyak orang, banyak wanita cantik, berbicara. Tidakkah kamu tahu, Zun wanita tak terbatas sedikit mengernyit. Kenapa, di depanku? Apakah kamu masih ingin menyebut dirimu seorang wanita? Chukin tersenyum tenang. Su Zhenyi, wanita tak terbatas menghela nafas sedikit. Aku tidak bertanya terlalu banyak tadi. Kamu seharusnya tahu sesuatu tentang kehidupan leluhurmu, kan? Yaitu, beberapa cerita tentang Tai Qingtian. Tanya Chukin. Meskipun Chukin mungkin tidak akan pergi ke Tai Qingtian, dia tetap ingin bertanya. Bagaimana jika dia masuk ke sana secara tidak sengaja? Leluhur Raja Abadi Wukong adalah salah satu dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas di Tai Qingtian. Jawab Su Zhenyi. Salah satu dari 10 kekuatan teratas, bukan? Raja Abadi adalah 10 kekuatan teratas, bagaimana dengan Kaisar Abadi? Chukin sedikit mengernyit. Bagaimana kamu tahu bahwa ada Kaisar Abadi? Su Zhenyi mengangkat alisnya. Jangan banyak bertanya, jawab saja pertanyaannya. Chukin tersenyum tipis. Tai Qingtian, hanya dalam waktu yang sangat lama sebelum leluhur, Kaisar Abadi lahir, dan pada masanya, tidak ada Kaisar Abadi. Su Zhenyi berkata, para leluhur, mengandalkan Wukong Xianjue, melintasi Tai Qingtian. Dalam tahun-tahun yang tak berujung, tidak ada seorang pun di dunia pembunuhan yang berani menjadi raja. Nenek moyangmu cukup kuat. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, jika leluhur masih hidup. Jawab Su Zhenyi dengan bangga. Jika kau masih hidup, apakah kau bisa membunuhku? Kata Chukin sambil tersenyum tipis. Sayang sekali dia tidak bisa hidup lagi. Chukin tersenyum. Su Zhenyi tidak berkomitmen. Jika leluhur masih hidup, apakah dia masih perlu menjadi tahanan di sini? Cepat dan bakar apinya, itu akan memakan waktu sebulan. Chukin tersenyum. 1 bulan. Su Zhenyi tampak sedih. Segera, 30 hari berlalu. Chukin, akhirnya mengekstraksi emas murni, elemen api, cahaya dan air, memecahkan segel ke-8. Hanya, elemen gelap dan elemen darah yang tersisa. Alam Chukin juga telah mengantarkan lonjakan, dan dia selangkah lagi untuk dipromosikan menjadi Tianzun. Namun, Chukin menemukan bahwa semakin jauh Anda kembali, semakin sulit untuk memecahkan segel. Chukin berbalik dan melihat bahwa 8 kekaisaran Linzun sedang berjalan ke sini bersama Xiao Wu, Qian Renshui, dan Luo Yi. Xiao Wu, Sue Yi, kenapa kalian di sini? Setelah lama tidak bertemu, Chukin langsung menyapa mereka dan berkata dengan gembira. Kalian sudah lama tidak muncul, kami merindukan kalian. Qian Renshui tersenyum manis, apa yang kalian lakukan di sini? Siapa ini? Luo Yi menunjukkan senyum penuh arti saat melihat Su Zhenyi. Jangan salah paham, dia di sini untuk membakarku. Chukin buru-buru menjelaskan, kelihatannya tidak asing. Bukankah dia, kuil tak terbatas, nona tak terbatas? Linzun Kekaisaran ke-8 berkata dengan heran. Benar, itu dia, Chukin berkata dengan senyum tipis. Tuan muda, apakah Anda memanggil nona tak terbatas untuk membakar Anda? Linzun Kekaisaran ke-8, terkejut dan senang. Apakah ada yang tidak pantas? Chukin tersenyum tipis. Tidak, luar biasa. Bayu Linzun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Yang mulia wanita tak terbatas mendesah dalam hati. Ngomong-ngomong, Chukin, apa itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Wu menatap Daoding dengan ekspresi bingung. Masalah ini adalah cerita yang panjang. Sederhananya, aku sedang berkultivasi. Chukin, menatap Xiao Wu, menunjukkan senyum tipis. Lalu berapa lama kamu harus berkultivasi? Orang-orang merindukanmu. Xiao Wu bertanya, kali ini, area kultivasi mungkin lebih panjang. Chukin memeluk Xiao Wu, namun, karena kamu ada di sini, aku tidak akan berlatih terlebih dahulu, dan aku akan menemuimu sebelum datang.
Donger dan yang lainnya apakah kalian semua ada di sini? Nona yang tak terukur, apakah kamu di sini sendirian? Tanya 8 Kaisar Linzun. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia bisa, biksu itu tidak akan bisa melarikan diri dari kuil. Chukin berkata sambil tersenyum, kamu tinggal di sini, bakar diri dengan tenang, dan tunggu aku kembali. Wanita mulia tanpa batas, tanpa berkata apa-apa, diam-diam membakar api dengan kekuatan yang mulia surgawi. Setelah itu, Chukin memeluk semua orang dan terbang menuju ke arah tempat suci pegunungan dan lautan. Chukin, izinkan aku memberitahumu secara diam-diam, kita semua telah mencapai alam surga kedua dari Yang Mulia Suci. Kata Xiao Hu dengan gembira. Benarkah? Itu hebat. Chukin tersenyum ringan, namun, itu tidak cukup, teruslah bekerja keras. Namun, apakah kamu tidak akan memberi penghargaan kepada orang lain? Xiao Hu tersenyum bangga, hadiah apa yang kamu inginkan? Chukin tersenyum. Bagaimana menurutmu? Aku sudah lama tidak melihatmu, apakah kamu sudah memikirkannya? Xiao Hu tersenyum malu-malu. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Hu, Bayu Linzun tampaknya memahami sesuatu, dadanya yang berat naik turun sedikit. Qian Renshui dan Luo Yiyi juga menutup mulut mereka dan mencibir. Saudari Suir, Saudari Yiyi, apa yang kamu tertawakan? Xiao Hu bertanya, apakah kamu tidak mau? Pikirkan, Qian Renshui dan Luo Yiyi berkata serempak. Kalau begitu, malam ini, aku lelah lagi. Chukin tersenyum tipis. Ketiga gadis itu sangat bangga. Pada saat ini, 8 Kaisar Linzun di samping, ada rasa iri yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Tepat ketika Chukin dan yang lainnya bersiap untuk bergegas kembali ke tempat suci pegunungan dan laut, tiba-tiba ada suara keras di sebelah kiri mereka. Suara itu, seolah-olah langit runtuh, membuat orang gemetar ketakutan. Apa yang terjadi? Tanya Chukin, melihat ke arah ledakan. Tuan muda, sepertinya itu adalah arah tempat suci Qiankun. Kata 8 Kaisar Linzun. Tempat suci Qiankun, apa yang terjadi? Kata Chukin, mata dunia terbuka pada saat ini. Setelah mencapai alam yang mulia bumi, jangkauan deteksi spiritual Chukin sudah dapat mencakup seluruh tempat suci. Segera, dia menemukan bahwa peti mati berwarna darah muncul dalam kesadarannya, yaitu lokasi tempat suci Qiankun. Peti mati darah. Pola ini, Chukin melihat pola pada peti mati darah, yang persis sama dengan patung Dewa Gorevian yang pernah dilihatnya di kota suci Gorevian sebelumnya. Peti mati Gore Dimensa. Zhen Yuan dan Scarlet Dragon Venerable dalam kesadaran Chukin berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Aku khawatir itu tidak mudah, aku akan pergi melihatnya. Kata Chukin, Suer, Xiao Wu, Yiyi, Linzun, jangan kembali ke kuil gunung dan laut untuk sementara waktu, pergilah ke kuil Qiankun bersamaku. Chukin menatap gadis-gadis itu dan berkata, Tuan, tapi apa yang terjadi? Lin Zun bertanya, Iblis Goresa, aku khawatir dia akan muncul kembali. Jawab Chukin, Iblis Gore, apakah itu makhluk misterius yang menyerbu langit di zaman kuno? Ketiga putri Qian Renshui terkejut pada saat yang sama, bukankah mereka semua menghilang? Ayo pergi, nak. Wajah Lin Zun juga sedikit mengembun. Setelah itu, Chukin dan yang lainnya sudah bergegas ke arah tempat suci Qiankun. Pada saat ini, suara ledakan yang menggetarkan langit telah membuat banyak orang di tempat suci Qiankun khawatir, dan banyak penghormatan kerajaan, penghormatan manusia, dan penghormatan bumi dari tempat suci Qiankun telah berkumpul di sebuah planet. Bahkan, 2 pemuja surgawi datang. 2 lelaki tua yang datang, bernama Qi Hai dan Qi Sheng, adalah para tetua dari tempat suci Qiankun. Hai tua, apakah kamu melihat benda ini? Qi Sheng melihat peti mati darah dan bertanya. Qi Hai menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, sepertinya itu bukan sesuatu dari tempat suci. Aneh sekali, buka dan lihat. Begitu kata-kata Qi Sheng jatuh, telapak tangannya sudah didorong ke arah peti mati darah. Selanjutnya, pemandangan yang mengerikan muncul. Saya melihat telapak tangan Qi Sheng baru saja menyentuh peti mati. Dalam sekejap, langit berubah menjadi warna darah yang mengerikan. Di peti mati, sedikit darah ditelan ke telapak tangan Qi Sheng. Qi Sheng terkejut, dan segera mendesak kekuatan Tianzun untuk bersaing. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa air berdarah ini begitu mengerikan, itu dengan mudah merusak kekuatan pemuja surgawinya.
Apa? Qi Hai terkejut, dan segera mendesak seluruh tubuhnya untuk mencoba mengatur darah. Sayangnya, dia juga gagal. Kali ini, semua orang tercengang dalam darah dan air ini, tidak ada zat sederhana, dan bahkan kekuatan yang mulia surgawi dapat dilawan. Melihat telapak tangan Qi Sheng akan terkorosi, sebilah pedang emas terbang keluar dari kehampaan, dan sebilah pedang menebas darah, dan darah itu akhirnya hancur pada saat ini. Qi Hai menahan telapak tangannya dan menghela napas lega. Mereka berdua segera menjauh dari peti mati. Pada saat yang sama, pedang emas itu kembali ke tangan seorang pria yang sangat tampan berpakaian hitam. Tepatnya, Chu Qin datang. Siapa kamu? Qi Hai dan Qi Sheng terkejut ketika mereka melihat Chu Qin dan yang lainnya. Chu Qin terlalu kuat, dan darah yang tidak dapat mereka lawan dengan sekuat tenaga ditebas oleh pedang Chu Qin. Sanhai Sanctuary, Lin Xun. Qi Hai mengenali 8 Kaisar Lin Xun. Ya, saya Lin Xun. 8 Yu Lin Xun berkata, menunjuk ke Chu Qin, dia adalah putraku, Chu Qin, pemilik Sanhai Sanctuary saat ini. Saya sudah melihat Chu Yusu, terima kasih Chu Yusu telah menolong saya. Qi Hai dan Qi Sheng segera membungkuk. Kuil Qiankun selalu mengikuti kuil gunung dan laut, dan dapat dianggap sebagai adik dari kuil gunung dan laut. Maka Chu Qin adalah kakak laki-lakinya. Tidak perlu basa-basi. Chu Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, ada apa dengan peti mati darah ini? Chu Yusu, kami juga bingung. Tiba-tiba ada suara keras di sini. Ketika kami tiba, peti mati ini muncul di sini. Kami berdua ingin membukanya, tetapi hampir kehilangan nyawa. Untungnya, Chu Yusu menembak tepat waktu. Tolong, Qi Sheng menjawab. Mendengar ini, Chu Qin mengalihkan perhatiannya ke peti mati darah. Tidak mungkin salah, ini adalah peti mati Gorevian, dan ukiran di atasnya adalah penguasa Gorevian. Yang Mulia Naga Merah berkata dengan yakin. Itu benar-benar iblis darah. Iblis darah, bukankah mereka semua seharusnya menghilang? Mengapa peti mati darah muncul di sini? Chu Qin mengerutkan kening. Saya tidak tahu. Zenyuan Tianzun dan Scarlet Dragon Zun menggelengkan kepala mereka. Pada saat ini, peti mati berwarna darah itu tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, tutup peti mati berwarna darah itu pecah, dan cakar tulang berdarah menonjol dari dalam dan langsung meraih Chu Qin. Tuan muda, Chu Qin, hati-hati. Lin Xun dan yang lainnya berteriak. Chu Qin sudah merasakan serangan cakar tulang itu, jadi cahaya Buddha melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat tubuh hegemoni Buddha kuno muncul, serangan cakar tulang itu secara paksa dicegat di luar cahaya Buddha. Segera setelah itu, di dalam peti mati berwarna darah, seberkas darah melesat ke langit. Di ujung cahaya berdarah itu, bayangan darah yang sangat besar muncul. Tingginya 100.000 kaki, mirip dengan iblis dalam mitos dan legenda barat, dengan iblis manusia. Di punggungnya, 8 sayap tulang menyebar, dan duri seperti baja tumbuh di sekujur tubuhnya. Pada saat Gorevian muncul, seluruh langit tampak berlumuran darah. Apa ini? Sungguh hal yang mengerikan. Semua orang yang hadir tercengang ketika mereka melihat monster yang mengerikan ini. 8 sayap tulang, Duke Gorevian. Scarlet Dragon Venerable dan Zenyuan Heavenly Venerate berteriak serempak. Duke Gorevian, Heavenly Venerate kelas 2. Tanya Chu Qin. Yah, Duke of Gorevian berada di atas Jenderal Gorevian bersayap 4 dan penguasa bersayap 6, kedua setelah Raja Surgawi Gorevian bersayap 12. Scarlet Dragon Venerable mengangguk, namun, jangan berpikir itu kelas 2. Heavenly Venerate, Gorevian tidak terkalahkan di level yang sama. Pada saat ini, tatapan Duke Gorevian menyapu, dan dengan cepat mengunci tubuh Chu Qin. Menderita sampai mati, Duke Gorevian menatap Chu Qin, muncul di tangannya dengan pedang darah sepanjang puluhan ribu meter, menebas lurus ke arah Chu Qin. Binatang buas, jangan pernah berpikir untuk menyentuh putramu. 8 Kaisar Lin Xun segera berkata dengan marah. Detik berikutnya, tubuhnya juga mencapai tingkat yang sama dengan Duke Gorevian, dan 2 pedang bulan perak muncul di tangannya, berhadapan langsung dengan Gorevian. Boom! Dengan suara keras, pedang darah dan 2 pedang bulan perak bertabrakan di udara. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari Heavenly Venerate segera menyerbu ke sekitarnya, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Melihat ini, Chu Qin segera menggunakan kekuatannya untuk melindunginya dan para wanitanya. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa Heavenly Venerate kelas 2, 8 Kaisar Lin Venerable hanya sesaat bertarung,
dan itu agak tidak tertahankan, dan tubuh yang sempurna dan besar itu gemetar dengan panik. Segera setelah itu, terdengar suara keras, dan 8 Raja Linzun dan Adipati Gorevian mundur pada saat yang sama. Jelas, 8 Raja Linzun harus mundur lebih jauh. Pada saat yang sama, langit runtuh, dan planet ini, pada saat ini, sama sekali tidak dapat bertahan, dan akan segera meledak. Benar saja, Gorevian tidak terkalahkan pada level yang sama. Chukin sedikit mengernyit, ini bukan inti masalahnya, kuncinya adalah, mengapa Adipati Gorevian tiba-tiba muncul. Gorevian tiba-tiba menghilang. Menurut spekulasi kami, seharusnya kau kembali ke zaman kuno dan memusnahkan semua Gorevian. Scarlet Dragon Venerable berkata, kau bilang, karena kau dapat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menghancurkan Gorevian, apakah mereka juga akan dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan membalas dendam untukmu? Dengan kata lain, Duke Gorevian ini berasal dari Primordial Ancient. Chukin sedikit terkejut. Kalahkan dia terlebih dahulu dan siksa dia. Tapi kurasa itu tidak mungkin. Scarlet Dragon Venerable berkata, lupakan saja, jangan pikirkan itu, bunuh dia terlebih dahulu. Linzun, mundur, teriak Chukin. Mendengar kata-kata itu, Bayu Linzun segera menghentikan pertempuran dengan Gorevian. Kemudian, setelah Chukin menjadi besar, memegang pedang setan gila bulan darah, seperti kilat, dia bergegas menuju Duke Gorevian. Melihat ini, Duke Gorevian segera mengayunkan pedang berwarna darahnya untuk melawan. Kong, sebuah benturan logam yang tajam terdengar pada saat ini. Gorevian sangat kuat, memiliki fisik yang luar biasa, dan tak terkalahkan di level yang sama. Namun, di satu sisi, Chukin, yang memiliki banyak garis keturunan yang kuat, tidak lebih lemah dari makhluk apapun, dan di sisi lain, kekuatan Chukin saat ini adalah Heavenly Venerate kelas 1 yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa kuat Duke of Gorevian, dia tidak akan mampu bersaing dengan Chukin. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa dalam sekejap, Duke Gorevian dipaksa mundur oleh Chukin. Pada akhirnya, Duke Gorevian tersingkir, dan setelah menghancurkan beberapa bintang kecil yang ditinggalkan satu demi satu, dia mendarat di planet terakhir. Chukin memilih untuk mengejar kemenangan saat dia menang. Dengan gerakan telapak tangannya, formasi pedang super terbentuk di atas Duke of Gorevian. Setelah itu, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dari pedang primordial sejati bergegas menuju Gorevian seperti hujan deras. Apa? Semburan duka yang menyakitkan keluar dari mulut iblis darah, dan pada akhirnya, pedang sejati Hongmeng benar-benar menghancurkan baju besinya yang kuat. Setelah terluka parah, Gorevian langsung tergeletak di tanah dengan napas terakhirnya, tak bergerak. Pada saat ini, Eight Royal Linzun sedikit terkejut. Belum lama ini, kekuatan Chukin hanya sedikit lebih kuat darinya, tetapi sekarang, itu telah menghancurkannya sepenuhnya. Selama ini, apa yang dilakukan Chukin? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa bahwa Chukin memiliki lebih banyak kepribadian. Orang ini sangat cocok untuk menjadi putranya. Pada saat ini, Chukin telah datang ke Duke of Gorevian, yang telah dikembalikan ke ukuran aslinya. Siapa kamu? Tanya Chukin, menatap Duke Gorevian. Duke Gorevian juga tampaknya tidak memuntahkan isi perutnya dalam bahasa manusia. Ia menatap Chukin dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Sayang sekali Chukin memotong otot dan uratnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Chukin tersenyum tipis, dan mengikuti telapak tangannya di kepala Duke Gorevian, ingin mencari ingatannya. Namun, pada saat ini, tubuh Duke Gorevian tiba-tiba berubah. Chukin, cepatlah lari. Ini adalah keluhan dari penguasa Gorevian. Zenyuan Tianzun mengingatkan. Chukin mendengar kata-kata itu dan segera berteleportasi menjauh dari tempat itu. Benar saja, saat berikutnya, suara ratapan tragis keluar dari tubuh Adipati Gorevian. Tubuhnya, saat ini, berubah menjadi genangan darah, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Bersama dengan seluruh planet, lari, Chukin mengerutkan kening. Ini adalah keluhan dari penguasa Gorevian. Scarlet Dragon Venerable berkata, penguasa Gorevian tampaknya sangat takut jika seseorang mengetahui sesuatu. Dia telah menanamkan kebencian pada setiap Gorevian dan menyiksanya. Pada saat itu akan binasa dengan sendirinya. Mengapa kamu membelinya? Mengapa yang mulia surgawi di kota suci Gorevian tidak menanam dendam? Chukin bertanya-tanya. Ini adalah inti masalahnya.
Yang Mulia Naga Merah menjawab, alasan mengapa kota suci Gorevian adalah karena penguasa Gorevian telah meninggal, jadi tidak ada dendam. Jika kesimpulan kita sebelumnya benar, para Gorevian ini, seharusnya dari waktu tertentu ketika penguasa Gorevian masih hidup, menyeberang dan membunuhmu, jadi ada dendam dari penguasa Gorevian. Jadi, apakah kamu benar-benar melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk membunuhku? Chukin sedikit mengernyit. Seharusnya hanya ada satu penjelasan. Yang Mulia Naga Merah mengangguk. Itu akan merepotkan. Penguasa Gorevian pasti tahu bahwa kamu adalah orang yang membunuhnya melalui ruang dan waktu, dan dia siap bertindak terlebih dahulu. Adipati Gorevian mungkin hanya pion. Selanjutnya, akan ada banyak pembunuh yang datang, dan kemungkinan besar penguasa Gorevian akan datang sendiri. Yang Mulia Naga Merah menambahkan, kamu salah, Long Zun. Zenyuan Tianzun menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Jika tidak, mengapa penguasa Gorevian tidak melakukan perjalanan ke suatu saat di masa lalu untuk membunuh Chukin? Jika Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hati, terutama jika yang kuat dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, maka dunia akan menjadi kacau. Petik 2. Lalu apa yang kamu bicarakan? Scarlet Dragon Venerable bertanya, bukankah kamu juga mengatakan bahwa kamu datang melalui ruang dan waktu? Apakah kamu pernah melihat peti mati itu? Jika aku tidak salah, ada kemampuan untuk menyegel kekuatan, tubuh, dan waktu pada peti mati itu. Gorevian ini seharusnya tidak melewatinya, tetapi disegel di dalam peti mati, hidup-hidup. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan baru sekarang mereka lahir. Zenyuan Tianzun menjawab, petik 2, karena waktu disegel, mereka tampaknya hanya tinggal di dalam peti mati sebentar, jadi meskipun Gorevian sudah mati, mereka masih memiliki keluhan dari penguasa Gorevian di dalam tubuh mereka. Zenyuan Tianzun menambahkan, saya telah mempelajari kekuatan Gorevian dan masalah penyegelan waktu. Mereka dapat melakukannya. Aku mengerti. Dengan kata lain, para iblis darah ini disegel di dalam peti mati oleh penguasa para iblis darah. Sekarang mereka bangun dan membunuhku. Kata Chukin dengan jelas. Itu masuk akal untuk dikatakan. Yang Mulia Naga Merah mengangguk dan berkata, penguasa para iblis darah pasti tahu bahwa kau berasal dari masa depan melalui beberapa cara. Karena kau tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, maka zaman kuno menyegel para iblis darah ini dengan kekuatan. Dan waktu, aku akan membunuhmu saat aku bangun. Kau tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hati, jadi mengapa aku dan King Cheng kembali ke masa lalu dan kembali dengan selamat? Tanya Chukin dengan sedikit keraguan. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang beruntung. Zenyuan Tianzun berkata sambil tersenyum, begitulah kau. Singkatnya, tidak mungkin melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hati. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, begitu mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, seluruh ruang dan waktu akan kacau. Oleh karena itu, peti mati ini disegel, yang merupakan penjelasan terbaik. Chukin dan Scarlet Dragon Lord mengangguk bersamaan. Namun, sekali lagi, Lord of Gorevian tidak mungkin hanya mengatur satu Duke of Gorevian. Aku memperkirakan bahwa di tempat suci ini atau Busutian, ada banyak Gorevian yang disegel yang akan membunuh Chu. Qin, begitu kau mati, kau tidak bisa kembali ke masa lalu dan membunuh Lord of Gorevian. Segala sesuatu di dunia ini tidak akan ada lagi, dan itu akan sepenuhnya menjadi milik kekuasaan Gorevian. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Chukin berkata sambil tersenyum dingin, Lord of Blood Dimensa, aku akan membunuhnya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Scarlet Dragon Venerable dan Zenyuan Heavenly Venerate berkata dengan keras. Tidak, bukan hanya kami, tetapi seluruh tempat suci harus bersatu untuk melindungimu. Scarlet Dragon Venerable melanjutkan, begitu kau terbunuh, dunia ini akan hancur total, melindungimu, setiap orang punya bagian. Senior Longzun, apakah kau ingin aku bergabung dengan semua master tempat suci? Tanya Chukin. Bukan kau, tapi aku. Kau, tanya Chukin heran. Sudah saatnya aku meninggalkan gunung. Yang Mulia Naga Merah mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Chukin, terima kasih atas perhatianmu, barusan, jiwaku sudah pulih sepenuhnya. Chukin, kau baik-baik saja. Pada saat ini, tangan Giok Xiaohu bergetar di depan mata Chukin. Aku baik-baik saja,
Xiao Wu. Kata Chukin sambil memegang tangan giok Xiao Wu. Xiao Wu, Suer, Yi, aku mungkin tidak bisa kembali ke tempat suci pegunungan dan lautan bersamamu. Chukin berkata pelan pada dirinya sendiri. Sekarang, mengetahui rencana Lord of Gorevian, Chukin tidak bisa lagi membuang waktu, bahkan semenit pun. Baiklah kalau begitu, Xiao Wu, Qian Renshui, dan Luo Yi mengangguk bersamaan. Kau tidak menyalahkanku, tanya Chukin. Ketiga gadis Xiao Wu menggelengkan kepala, kami tahu kau pasti punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Baiklah, Chukin, silakan saja. Qian Renshui menyusul, setelah selesai, kita akan punya waktu untuk bermain bersama. Baiklah, kedua saudara perempuanku dan aku punya ide yang sama. Luo Yi menyusul. Baiklah, teman kecil Chukin punya visi yang tepat. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Namun, cahaya berdarah muncul di tubuh Chukin, dan seorang lelaki tua berambut merah muncul di samping Chukin. Tepatnya, Scarlet Dragon Venerable. Kau, lihat Lord Longzun. 8 Royal Linzun segera berlutut karena terkejut. Kau adalah Scarlet Dragon Venerable. Guru Chukin, Bu Zutian dan Sanctuary, pembangkit tenaga listrik pertama. Ketiga gadis Xiao Wu semuanya sangat terkejut. Ya, ini aku, Scarlet Dragon Venerable berkata sambil tersenyum, tapi aku bukan nomor 1 lagi, Chukin, akulah yang nomor 1. 3. Alasan mengapa Chukin tidak bisa bersamamu adalah karena dia memiliki misi besar yang harus diselesaikan. Scarlet Dragon Venerable berkata, masalah ini menyangkut keselamatan seluruh dunia, mohon maafkan saya. Tidak apa-apa, meskipun kami tidak tahu apa yang sedang dilakukan Chukin, kami sepenuhnya mendukung usahanya. Qian Renshui menjawab, Xiao Wu dan Luo Yi mengangguk. Saya yakin saudari-saudari lainnya juga akan mendukungnya. Luo Yi menambahkan, dalam menghadapi benar dan salah, mereka selalu benar. Baiklah, tidak banyak yang bisa dikatakan. Scarlet Dragon Venerable mengangguk dan berkata, Lin Zun, pergilah ke Sanctuary of Mountains and Seas, biarkan semua pembangkit tenaga listrik di atas Tianzun, dan mereka yang sedang tidur dalam pengasingan, membangunkan saya dan pergi ke makam Raja Abadi. Pastikan untuk melindungi keselamatan Chukin, dan saya akan berada di sana. Nanti, baik, Lord Longzun. Bayu Lin Zun segera menerima perintah, kalau begitu Chukin, aku akan memanggil yang lain. Kata Yang Mulia naga berwarna darah, dan sebelum Chukin bisa mengatakan apapun, dia sudah berubah menjadi naga darah dengan panjang 1 juta meter. Raungan, naga darah itu meraung, dan seluruh tempat suci tampak bergetar. Tampaknya mengumumkan bahwa dunia, Raja tempat suci, telah kembali. Senior Longzun, kamu masih rendah hati. Chukin menghela nafas sedikit. Yang Mulia Naga Merah berkata bahwa dia hanya memiliki kekuatan dari Yang Mulia Surgawi kelas 1, tetapi bahkan jiwa ini samar-samar melampaui kekuatannya. Yang Mulia Naga Merah, bukan hanya Yang Mulia Surgawi kelas 1. Dia adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 yang sebenarnya di tempat suci. Ya, Yang Mulia Surgawi kelas 1, bagaimana dia bisa memotong jari penguasa Gorevian? Yang Mulia Surgawi Zenyuan menghela nafas, orang tua ini, aku tidak pernah mengatakan bahwa dia hanya dapat menunjukkan kepenuhannya ketika dia memperlakukan musuh. Kekuatan, belajarlah dari satu sama lain, jangan pernah menganggapnya serius. Chukin menunjukkan sedikit senyum. Xiao Wu, Suer, Yi, aku pergi. Kata Chukin, dan terbang menuju ke arah makam Raja Abadi. Dia tidak bisa tinggal bersama Xiao Wu dan yang lainnya. Sekarang tujuan Gorevian adalah dia. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah ditiduri Gorevian, jadi dia tidak bisa mengambil risiko ini. Chukin, kembali ke makam Raja Abadi. Su Zhenyi masih diam-diam menghangatkan api untuk Dao Ding, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ketika Chukin kembali, dia meliriknya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan elemen gelap ini? Tanya Chukin. Bagaimana aku tahu? Su Zhenyi cemberut. Dia adalah generasi wanita, dan dia telah menjadi pembakar api. Jangan merasa dirugikan. Chukin tersenyum sedikit, Yang Mulia Naga Merah, dia telah menjadi pelobi. Tuan Naga Merah, mata Su Zhenyi bersinar dengan jejak cahaya, dan dia berkata dengan heran, apakah dia masih hidup? Benar sekali, Yang Mulia Naga Merah telah membujuk semua pasukan perlindungan demi dunia ini. Chukin mengangguk,
Tidak nyaman untuk memberitahu Anda lebih banyak, saya akan memurnikan elemen, dan Anda akan tahu apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa saat. Sangat berharga, Su Zhenyi, matanya yang indah berputar, tidak ada kata-kata lagi. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Tampaknya tidak ada kekacauan dalam 10 hari ini. Setelah 10 hari pemurnian, elemen gelap telah mendekati murni. Chukin sedang memurnikan, Su Zhenyi sedang melakukan pemanasan, semuanya tampak berjalan dengan baik. Namun, pada saat ini, mata tertutup Chukin tiba-tiba terbuka. Tetap saja, apakah Anda di sini? Apa? Su Zhenyi mengangkat kepalanya dan bertanya. 1 gasifikasi dan 3 pembukaan, buka. Chukin mendengus pelan, dan ketiga klon telah meninggalkan tubuhnya dan terbang menuju makam surgawi di luar makam Raja Abadi. Klon Chukin datang ke makam surgawi. Tapi lihatlah, di depan mereka, puluhan lampu darah bergegas mendekat. Dalam lampu darah, hampir semuanya adalah Jenderal Gorevian bersayap 2, bersayap 4, dan hanya ada 3 orang. Menghadapi pertempuran seperti itu, klon Chukin, setelah beberapa putaran, dapat dengan mudah memusnahkan mereka semua. Namun, klon Chukin melihat mayat di tanah dan merenung sedikit. Ini juga menunjukkan bahwa tebakan Chukin dan yang lainnya benar. Penguasa Gorevian telah mengubur banyak prajurit penyergap, dan telah terbangun di masa depan yang jauh ini. Dia ingin membunuh Chukin dan mencegah Chukin bangkit. Pada saat ini, alis klon Chukin sedikit terangkat. Dia menemukan bahwa serangkaian sosok yang dikenalnya muncul dalam pandangannya. Itu adalah gadis misterius 9 warna, Luo Yuan dan para tetua lainnya dari tempat suci langit dan bumi, dan semua orang kuat dari tempat suci langit dan bumi. Xuanfei, mengapa kau di sini? Chukin bergegas maju, menatap Xuanfei 9 warna dan tersenyum tipis. Krisis di tempat suci langit dan bumi masih dalam tahap awal, kau harus berjaga di sana. Tuan Chuyu, Tuan Naga Merah telah memberi tahu kita. Seluruh dunia akan hancur. Apa gunanya membereskan tempat suci langit dan bumi? Kami bersedia bersumpah untuk mengikuti Chuyu sampai mati dan membunuh Tuan Setan Darah. Luo Yuanyi berkata dengan benar. Ya, aku tidak menyangka bahwa Tuan dari Gorevian benar-benar dibunuh oleh Tuan Muda Chu. Jiucai Xuanfei mengikuti, sudah menjadi tugas kami untuk membantumu. Belum lagi, Xuanfei bersedia mengikuti Tuan Muda. Ini sedikit berbahaya. Chukin, menatap istrinya yang bodoh, tersenyum tipis. Tuan Muda Chu, tanpamu, dunia ini akan hancur, di mana ini tidak berbahaya. Jiu Kai Xuannu menjawab sambil tersenyum. Xuanfei benar, tidak ada putra, dari mana dunia ini berasal. Kata-kata 8 Yulin Zun mengikuti, tetapi ketika dia melihat Raja Kera Penghancur Dunia, Ji Huzun, Xiao Wu, Bibi Dong, Qian Rensui, dan Kaisar S, Gu Yuena, Xiao, King Long, Long Sui dan yang lainnya terbang bersama orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari tempat suci gunung dan lautan. Mengapa kamu di sini? Chukin menatap orang-orang ini dengan heran. Amitabha, Tuan Muda, dengan aku menunggu, aku tidak akan membiarkan iblis darah menyentuhmu sedikitpun. Monyet penghancur dunia berkata sambil tersenyum. Meskipun kami memiliki kekuatan kerazun, kami adalah wanitamu, karena kami sudah tahu apa yang sedang kau lakukan. Kami tidak bisa melarikan diri. Bos Saiksi berkata, hidup dan mati, hidup berdampingan dan mati. Hidup dan mati yang sama, hidup berdampingan dan mati. Semua orang yang hadir berteriak serempak. Kalian, jangan mati begitu saja. Chukin berkata sambil tersenyum tipis, Gore di Mensa, mungkin itu tidak menakutkan. Tuan Muda Chu, lihat ini. Pada saat ini, Jiu Kai Xuannu mengeluarkan sebuah kotak dan berkata, apa ini? Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Ini adalah surat yang ditinggalkan oleh leluhur, Pangu Tianzun, untukmu. Wajah Jiucai Xuanfei menjadi sedikit serius. Kamu ingin menemukan Pangu Tianzun, jadi aku kembali ke tempat suci langit dan bumi, mencari semua berita tentang Pangu Tianzun, dan akhirnya menemukan surat ini di sebuah gua kuno. Surat Pangu Tianzun, untukku. Chukin terkejut dan segera membuka kotak itu. Maafkan aku, Chukin, aku orang berdosa. Setelah aku berpisah denganmu, penguasa Gorevian menghancurkan semua pembangkit tenaga listrik, dan Tianzun Zenyuan juga mati. Untuk menyelamatkan hidupku, aku berlindung pada Gorevian. Apa? Pangu Tianzun, berlindung pada Gorevian. Kata Chukin dengan kaget dan marah.
Xie, Chuyu, Yuyin, Feng Huang, Qinglong, dan Feng Ya semuanya berubah karena terkejut. Tidak mungkin, Pangu tidak mungkin menjadi orang seperti itu, kata Qinglong dengan tidak percaya. Pada awalnya, dia mampu mengorbankan hidupnya untuk Tianmen, dan dia telah menjadi lebih kuat, dan tidak mungkin untuk menyerah. Ya, tidak mungkin para leluhur menjadi orang seperti itu, kata Xie bahkan lebih bersemangat. Qinger, Xiaowei, lalu lihat ke bawah. Chu Qin meyakinkan Qinglong, karena penguasa Gorevian ingin membunuh semua orang di tempat suci langit dan bumi. Demi melindungi mereka, aku menyerahkan Gorevian, tetapi ini hanya alasan. Aku adalah pendosa sepanjang masa, dan aku tidak layak menjadi milikmu. Sahabatku, Wuyan untukmu, Wuyan untuk Qinglong, Wuyan untuk Xie, dan Wuyan untuk semua orang di tempat suci. Langit dan bumi. Petik 2. Namun, aku masih harus menulis surat, yang berhubungan dengan keselamatan seluruh dunia. Setelah kau melakukan perjalanan dari masa depan, penguasa Gorevian mencium napasmu, menghitung akhir hidupnya sendiri, dan tahu bahwa kau akan kembali lagi. Pergilah ke masa lalu dan bunuh dia. Jadi dia menyegel semua Gorevian dan membiarkan mereka hidup di masa depan. Di satu sisi, dia membunuhmu di masa depan, dan di sisi lain, membiarkan seorang Gorevian menggunakan gerbang waktu dan ruang untuk menjemputnya, hancurkan semuanya di masa depan, dan ubah akhir hidupmu dengan cara ini. Apa? Penguasa Gorevian juga datang. Semua orang terkejut, jangan panik, tidak disebutkan kapan penguasa Gorevian akan datang. Saat aku menyempurnakan segel ke-10, penguasa Gorevian tidak akan takut. Chu Qin tampak tenang di permukaan, tetapi dia sedikit panik di dalam hatinya. Dia mungkin harus menghadapi tantangan terbesar yang pernah ada. Namun, melihat ekspresi tenang Chu Qin, semua gadis menghela napas lega. Mereka percaya bahwa dengan Chu dan Qin, semuanya akan diselesaikan dengan mudah. Rahasiakan surat ini. Chu Qin melirik ke arah tempat suci langit dan bumi, tempat suci gunung dan laut, dan yang lainnya. Jika mereka tahu bahwa penguasa Gorevian akan datang, itu mungkin akan menyebabkan kepanikan. Tuan muda, apa yang akan Anda lakukan? Bayu Linzun dan Jiu Kai Suanu melihat pikiran Chu Qin dan bertanya dengan suara rendah. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah mempercepat pembukaan segel. Chu Qin menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak bagus. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Semua orang mengikuti suara itu, tetapi melihat seorang lelaki tua berjubah ungu datang melalui udara bersama sekelompok besar orang. Penguasa tempat suci 4 lautan, Zixuan Tianzun. 8 Kaisar Linzun dan Xuanfei 9 warna berkata dengan heran. Linzun, Xuanfei, kalian semua ada di sini. Siapakah keturunan Longzun, penguasa Chu dan Qin? Zixuan Tianzun menatap kerumunan dan bertanya. Saya, Chu Qin menjawab, apa yang terjadi? Penguasa Chuyu, hal besar itu buruk. Ketika kami berada di tanah suci 4 lautan, ketika kami tidak kembali ke gunung, kami menemukan aura jahat yang membumbung ke langit, iblis darah, dan pemulihan kolektif. Zixuan Tianzun menjawab, berapa banyak orang yang telah pulih? Tanya Chu Qin. Wajah Zixuan Tianzun memadat, setidaknya ada jutaan orang, ada aura di dalam, yang sangat menakutkan, bahkan lelaki tua itu bukanlah lawannya. Zixuan Tianzun, kau adalah Tianzun kelas 2, maka iblis darah ini setidaknya adalah Tianzun kelas 1. Wajah Jiu Kai Xuanfei mengembun. Tuan wilayah Chu, ngomong-ngomong, bagaimana dengan Tuan Longzun? Tianzun Zixuan bertanya. Aku seharusnya pergi melobi orang lain, tetapi aku belum kembali. Jawab Chu Qin. Tempat suci Buddha Surgawi Antartika, tempat suci iblis, tempat suci 7 bintang Kutub Utara, tempat suci Qiankun, tempat suci tak terbatas, datanglah untuk bergabung dengan keturunan Tuan Naga. Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat puluhan juta orang terbang serempak dari luar makam surgawi menuju ke arah ini. Pemandangan itu, seperti awan yang mengendur, sangat kuat. Keempat tempat suci ini, pada hari kerja, adalah pintu tertutup, tetapi aku tidak menyangka bahwa Lord Longzun akan meyakinkan mereka semua. 8 Royal Linzun berkata dengan heran. Ini tentang keselamatan seluruh tempat suci dan dunia. Jika mereka menutup pintu mereka, mereka akan mencari kematian. Zixuan Tianzun berkata sambil tersenyum. Begitu banyak orang seharusnya tidak takut pada Lord of Gorevian.
Seru Wang Qiwer. Ada pertempuran lain. Bai Xiu tersenyum, aku sangat bersemangat. Mereka semua telah melihat pertempuran antara alam semesta bagian dalam dan alam semesta bagian luar, dan sekarang mereka tidak terlalu panik. Chu Qin masih sedikit gelisah di dalam hatinya. Kekuatan yang sebenarnya tidak dapat dimenangkan oleh jumlah. Meski begitu, dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dia memiliki banyak kepercayaan diri. Biksu Buddha Surgawi, Raja Iblis, 7 bintang, alam semesta suci, temui keturunan Longzun, keempat master tempat suci, Qi membungkuk ke arah Chu dan Qin. Semuanya permisi, Chu Qin menjawab dengan tenang. Zixuan Tianzun, Xuan Fei, mereka semua ada di sini. Kaisar Iblis memandang Zixuan Tianzun dan Jiu Kai Xuan Fei dan berkata sambil tersenyum tipis. Ya, sekarang, hanya ada satu yang mulia wanita tanpa batas, dan 8 tempat suci agung telah berkumpul. Zixuan Tianzun mengangguk. Seorang tetua dari tempat suci tanpa batas mendengar kata-kata itu dan menatap Chu Qin dengan takut-takut. Saya sudah lama datang. Sebuah suara wanita cantik terdengar, dan semua orang melihat bahwa dari kedalaman makam, yaitu, ke arah makam Raja Abadi, seorang wanita cantik melayang naik. Orang ini adalah pembakar api Chu dan Qin, wanita tanpa batas, Su Zhenyi. Sekarang, tempat suci utama berkumpul untuk menghadapi musuh, dan Su Zhenyi secara alami akan keluar untuk memimpin tempat suci yang tak terukur. Su Zhenyi juga tipe orang yang sangat jelas tentang yang benar dan yang salah. Mendengar tubuh Chu Qin dan menceritakan semuanya tentangnya, dia segera mengesampingkan prasangkanya dan datang untuk melawan musuh dengan semua orang. Para wanita yang tak terhitung jumlahnya juga ada di sini. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, 8 wilayah suci telah berkumpul bersama. Seven Star Heavenly Venerate berkata sambil tersenyum. Ya, aku benar-benar tidak menyangka Gorevian menghilang tiba-tiba. Ternyata semuanya disegel, menunggu untuk memindahkan pertempuran kuno ke masa kini. Qian Kun Seng, wajahnya sedikit mengembun. Mereka yang belum dikalahkan oleh para leluhur, mari kita kalahkan mereka. Seven Star Heavenly Venerate mengikuti. Kunci pertempuran ini, aku percaya bahwa Lord Longzun telah mengatakannya dengan sangat jelas, adalah untuk membeli waktu bagi penguasa wilayah Chu, hanya penguasa wilayah Chu yang dapat membunuh penguasa Gorevian. Biksu Buddha itu mengikuti. Sebenarnya, tidak perlu membunuh penguasa Gorevian. Kata Chu Qin, oh, penguasa Chuyu, apa yang kau katakan? Semua orang terkejut. Kekuatan penguasa Gorevian terlalu kuat, dan waktu serta kekuatannya tidak dapat disegel, jadi dia tidak terlahir kembali dari peti mati darah, tetapi melewati gerbang waktu dan ruang untuk menyingkirkan batasan waktu dan ruang dan kembali ke masa kini. Kata Chu Qin, artinya, selama gerbang waktu dan ruang dihancurkan, itu dapat mencegah penguasa Blood Demon kembali ke masa kini. Meskipun aku juga perlu kembali ke zaman kuno untuk membunuhnya, setidaknya akan ada lebih banyak waktu. Hebat, semua orang menghela napas lega. Kekuatan penguasa Gorevian, mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, atau tahu dari catatan betapa kuatnya makhluk ini. Jika penguasa Gorevian tidak datang, pertempuran ini akan jauh lebih mudah. Tuan Chuyu, saya ingin mendengar dari Tuan Chu. Semua orang saling memandang dan berkata bersamaan. Jangan katakan apapun, kita akan memenangkan pertempuran ini. Kata Chu Qin dengan tekad. Pertempuran ini pasti menang. Mengikuti, 7 penguasa domain suci dan puluhan juta orang yang hadir juga berteriak serempak. Suara itu bergema di seluruh alam semesta, dan momentumnya mengguncang langit. Ayo, pada saat ini, mata Chu Qin beralih ke pintu masuk makam surgawi, diikuti oleh para penguasa domain tempat perlindungan utama, yang juga mengalihkan pandangan mereka ke sana. Banyak iblis darah telah datang. Biksu Buddha itu berkata dengan kaget. Pergi, jaga pintu masuk, dan jangan biarkan mereka masuk. Kata Chu Qin. Ya, setelah itu, Chu Qin membawa semua orang dari tempat perlindungan ke pintu masuk makam surga. Bagian luar makam awalnya adalah kehampaan. Pada saat ini, di depan Chu Qin dan yang lainnya, sudah ada awan darah. Melihat sekeliling, mereka semua adalah iblis darah, dan jumlahnya mungkin tidak kurang dari 1 juta. Di antara orang-orang ini, ada iblis darah dan beberapa monster dari Jeoyu Diming. Beberapa serangga yang panjangnya mencapai 1 juta meter, beberapa gurita dengan kepala yang tak terhitung jumlahnya. Singkatnya, monster di 9 Netherworld sangat jelek.
Ah, begitu banyak iblis darah. Dari mana mereka berasal? Kenapa kita tidak pernah menyadarinya? Meskipun aku sudah lama tahu bahwa Gorevian akan menyerbu Sanctuary, aku tidak menyangka bahwa begitu banyak Gorevian akan datang. Mungkinkah itu ada di sana? Pupil mata Chukin sedikit menyusut. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah zat misterius di bawah jalan kuno itu. Saat itu, Chukin datang ke tempat suci dengan tergesa-gesa, tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, zat itu mungkin bukan benda biasa. Sekarang, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Tuan Chukin, apa yang harus kita lakukan? Semua penguasa domain memandang Chukin. Tidak diragukan lagi bahwa Chukin saat ini adalah tulang punggungnya. Sebelum iblis darah berkumpul, cepatlah. Mata Chukin menyipit. Oke, para penguasa domain utama juga mengangguk.